Bab 111, Hidup dengan Baik di Pulau. Lucy dan Sean bangun sangat pagi untuk sarapan bersama keluarga mereka. Hari ini Zachary menyuruh pasangan itu untuk pergi ke makam ibunya Sean. Tak hanya Sean, Poppy dan Eva juga ikut bersama mereka setelah sarapan. Kuburan ibu Sean berada di atas bukit yang masih berada di dalam Pulau Naga. Di atas bukit ini, pemandangan laut jauh terlihat lebih indah dengan hamparan lautan biru yang terlihat tenang. Lucy menaruh bunga krisan putih di atas makam. Setelah perkenalan singkat antara Lucy dan Ibu Sean, 4 orang itu memutuskan untuk bermain di pantai yang tak jauh dari rumah mereka. "Paman, bisakah kamu membantuku untuk membuat istana pasir?" pinta Poppy pada Sean. Sean mengacak rambut Poppy, "Tentu, sebesar apa yang kamu inginkan." "Harus sangat besar," jawab Poppy dengan membuat pola lingkaran besar dengan kedua tangannya. Lucy dan Eva duduk di pantai dengan menghisap buah kelapa. Para pelayan juga datang untuk mengantar beberapa makanan ringan untuk mereka. "Di sini menyenangkan namun sepi," keluh Eva. Lucy juga berpikiran seperti itu, rumah ini cocok untuk orang tua. Hanya saja untuk anak muda, rumah ini terlalu jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. "Apakah kamu selama ini menjalani homeschooling di sini?" "Tidak, aku juga pergi ke sekolah umum. Berangkat jauh lebih pagi daripada teman lainnya. Aku harus menaiki kemudian beralih dengan mobil. Berangkat dengan helikopter terlalu mencolok, jadi aku tidak pernah menggunakannya ke sekolah." "Eva, seperti apa rasanya dibesarkan seperti seorang putri?" tanya Lucy dengan senyum penuh rasa ingin tahu. "Aku tidak benar-benar hidup mewah seperti yang kamu pikirkan. Saat keluar aku justru sering menggunakan identitas lain. Dengan cara itu aku bertemu dengan ayah Poppy yang ternyata seorang tentara." "Benarkah? Itu pasti pertemuan yang sangat romantis seperti dalam sebuah cerita novel romans." "Oh iya, di mana ayah Poppy sekarang? Kenapa aku belum melihatnya?" Wajah Eva berubah menjadi padam. "Dia sudah meninggal, dia tertembak ketika berada dalam sebuah misi yang berkaitan dengan Wolf Grey." Lucy kehilangan kata-kata, ia tak menyangka bahwa Black Dragon dan Wolf Grey terlibat dendam darah yang panjang. "Aku minta maaf," kata Lucy dengan rasa bersalah karena membuka lagi luka lama Eva. "Tidak apa-apa, semua sudah berlalu sekarang." Eva dan Lucy menatap Sean dan Poppy yang sudah selesai membuat istana pasir yang besar. Gadis itu tampak bahagia dan tak henti memberi ciuman terima kasih ke pipi pamannya. Setelah puas seharian bermain di pantai, mereka kembali ke rumah besar ketika sore tiba. "Kalian bermain di luar terlalu lama dan melupakan aku," keluh Zachary ketika melihat anak dan cucunya baru kembali ke rumah saat sore hari. Ia bahkan harus makan siang sendiri hari ini. Zachary ingin menyusul mereka bermain di pantai namun ia merasa agak masuk angin siang ini. "Lucy, duduklah di sini, lihatlah apakah kamu menyukai ini." Lucy dengan patuh duduk di sebelah Zachary yang sedang duduk di sofa ruang keluarga. "Ini adalah beberapa perhiasan Ibu Sean, mulai sekarang kamu akan memiliki semuanya." Lucy tertegun, ia bisa melihat bahwa dalam kotak itu terdapat banyak perhiasan berharga. Bahkan di antaranya adalah perhiasan antik dari kerajaan timur dan barat. "Ini terlalu berharga untuk ku terima," tolak Lucy, "biarkan Eva yang menjaga barang milik ibu, aku tidak berani menerima ini." Zachary tetap meletakkan kotak perhiasan itu di pangkuan Lucy. "Eva sudah memiliki jauh lebih banyak daripada ini. Jika Ibu Sean masih hidup, aku yakin ia akan memberikan semua ini padamu." Lucy tak berani membuat pria tua ini kecewa, jadi dia menerima perhiasan itu dengan terpaksa. "Terima kasih ayah. Tidak perlu terlalu formal. Oh ya, aku berencana untuk mengadakan pesta pernikahan kalian di pulau ini secepatnya. Apakah kamu keberatan?" Lucy menggeleng, "Tidak, aku baik-baik saja dengan semuanya." Clark baru saja kembali ke kota Greenwood setelah menemani kakeknya selama 1 minggu dan menangani kekacauan yang ditinggalkan Sean. Meski ia masih bisa membuat titanium tetap berdiri tegap, ia masih menderita kerugian yang besar. "Apa yang membuatmu datang kemari?" tanya Clark saat melihat Catherine berdiri di sebelah mobilnya yang ia parkir di depan gedung titanium. "Aku tidak bisa mendekati Sean lagi, aku berharap kamu bisa membantuku." Catherine semakin putus asa dengan bertahan hidup dengan pekerjaan kasar selama beberapa hari ini. Ia tak bisa lagi menikmati memiliki kuku panjang yang cantik dan ia menderita kapalan di telapak tangannya. Ia akan terlihat semakin mengerikan dari hari ke hari. Ia takut Sean tak akan lagi tertarik padanya ketika ia sudah kembali dari pulau nanti. "Bukankah aku sudah menyuruhmu memainkan kartu simpati padanya?"
Bagaimana aku bisa menggunakan hal itu ketika ia berada sangat jauh dan di wilayah yang tak bisa kujangkau? Clark menautkan alisnya, seminggu ini ia sangat sibuk hingga tak memantau keberadaan Lucy dan Sean. Apakah mereka kembali ke pulau? Catherine mengangguk dengan wajah yang masih kesal. Ekspresi Clark tak jauh berbeda dengan Catherine, dia sendiri tahu bahwa jika Lucy sudah berada di sana, maka akan semakin sulit untuk menciptakan irisan di antara mereka. Aku akan membuatmu berada di sana, jangan khawatir. Tetap tenang dan tunggu berita dariku. Clark selalu efisien saat menjalankan misinya. 2 hari setelah pertemuan itu ia mengatur skema besar ketika mengetahui bahwa Poppy tengah dalam perjalanan berkemah dengan teman sekolahnya. Ibu Eva, kami minta maaf. Poppy menghilang ketika kami sedang melakukan jelajah hutan. Panggilan itu membuat Eva dan Sean tersentak. Ia tak mengira bahwa mengizinkan Poppy untuk kegiatan berkemah membawa kabar buruk untuk mereka. Jangan beritahu ayah, dia akan sangat terpukul. Jika ia bertanya kemana kamu pergi, katakan bahwa kamu menjemput Poppy di perkemahan, kata Sean pada Lucy sebelum berangkat dengan helikopter bersama Eva. Mereka sampai ke lokasi perkemahan kurang dari 15 menit. Semua guru yang bertanggung jawab memiliki wajah pucat saat menyadari sudah lalai dalam menjaga cucu dari seorang pria yang berkuasa. Di mana terakhir kali Poppy terlihat? Tanya Eva dengan gugup pada beberapa guru itu. Kami sedang mengajak para murid untuk menjelajah hutan, kata beberapa murid. Poppy tiba-tiba keluar barisan dan menghilang. Bagaimana kalian bisa kehilangan dia? Betapa tidak bekusnya cara kerja kalian. Maki Sean pada jajaran guru. Hari sudah sore dan sebentar lagi matahari tenggelam, ia tak bisa membayangkan betapa takutnya keponakan kecilnya di dalam hutan yang dingin dan gelap. Kakak, Poppy sangat takut gelap. Ia pasti akan ketakutan, kata Eva dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Jangan khawatir, sebentar lagi polisi akan datang, begitu juga ratusan anak buahku akan menyebar. Selain helikopter, aku juga akan menerbangkan banyak drone. Kita akan menemukan Poppy secepatnya. Bab 112, Catherine berhasil ke pulau. Di tengah hutan Poppy terbangun dalam pelukan seorang wanita asing. Terakhir kali yang ia ingat, dia mengejar seekor burung dengan bulu cantik dan membuat ia terperosok ke jurang dangkal. Poppy mendapatkan beberapa luka gores di anggota tubuhnya, ia juga merasakan sakit yang menunjam saat menggerakkan kaki kirinya. Jangan bergerak, kakimu patah, kata Catherine saat melihat Poppy berusaha bangkit darinya. Siapa kamu? Aku di mana? Aku menemukanmu tak sadarkan diri di hutan. Jadi aku menggendongmu dan membawamu ke sini sebelum matahari semakin gelap. Hewan buas cenderung mencari mangsa saat malam hari, kata Catherine menanamkan rasa takut pada Poppy. Mereka berada di bawah batu besar sebagai perlindungan. Bocah itu segera memeluknya dengan erat. Catherine menaikkan sudut bibirnya, jangan khawatir, aku juga sama tersesatnya denganmu. Kamu adalah orang dewasa, bagaimana kamu bisa tersesat? Tanya Poppy polos. Ada orang jahat yang mengejarku, jadi aku terus berlari masuk ke hutan untuk melarikan diri dari mereka. Mendengar tentang orang jahat, Poppy mempererat pelukannya pada Catherine. Aku takut, aku ingin pulang, rengek Poppy. Aku di sini, jangan khawatir. Kita pasti akan keluar bersama setelah hari terang esok pagi, mungkin juga seseorang akan segera menemukan kita. Sean dan Eva mulai menjelajahi hutan bersama anggota polisi dan anak buahnya. Mereka berbekal senter dan anjing pelacakan. Ada juga seorang dokter bersama mereka untuk mengantisipasi hal darurat yang terjadi. Mereka tak hentinya memanggil nama Poppy di tengah kegelapan hutan. Eva menangis sepanjang pencarian, apalagi sekarang sudah hampir pukul 10 malam dan suhu menjadi semakin dingin. Ia takut hal buruk terjadi pada Poppy yang kecil di tengah kegelapan hutan. Poppy, Poppy, kamu di mana? Jika kamu mendengar kami tolong berteriaklah. Suara itu terus bergema sepanjang pencarian. Tante, apakah kamu mendengarnya? Ada suara yang memanggilku, kata Poppy. Kamu benar, kita ditemukan sekarang. Kami di sini, kata Poppy dengan riang. Ia berteriak sekencang mungkin. Di kegelapan malam bocah kecil itu tak bisa melihat senyum sinis dari wanita di sebelahnya. Sean dan Eva menghentikan langkahnya ketika mendengar suara Poppy. Sean itu Poppy, kata Eva dengan mata berbinar. Sean mengangguk, Poppy kamu di mana? Berteriaklah sekali lagi, kami akan menuju ke sana. Paman Sean, aku di sini. Sean menajamkan telinganya, ia bisa mendengar suara itu berada di arah barat. Saat ia mengarahkan senter ke sana, ia mengetahui bahwa ada jurang dangkal di sana.
Dia di bawah sana. Kita harus turun. Eva mengangguk dan mengikuti Sean. Jurang itu tidak curam dan dalam. Itu hanya berharap 3 meter dari tempat mereka berada. Sean hanya perlu meluncur dari sana bahkan tanpa bantuan tali. Saat Sean dan Eva semakin dekat dengan suara Poppy, mereka terkejut ketika melihat wanita lain tengah menggendong Poppy. Dua wanita itu berlindung di bawah batu besar untuk bertahan dari angin malam, meski begitu tetap saja mereka terlihat mengigil kedinginan dengan penampilan yang memilukan. Poppy, maafkan ibu, kata Eva meraih Poppy dari pelukan Catherine. Sean dan Catherine saling mengunci pandang, meski langit gelap namun ada senter besar yang menerangi ke arah mereka dari arah atas yang dibawa oleh anak buah Sean. Sean menatap tubuh Catherine dari atas hingga bawah, ia bisa melihat banyak bagian bajunya yang robek, ia bertelanjang kaki dengan banyak goresan di atas kulitnya. Dari penampilan itu Sean bisa menebak bahwa Catherine sudah tersesat selama beberapa hari di hutan ini. Ibu, dia adalah Tante Katie. Dia wanita yang sudah menolongku. Tanpa dia aku akan merasa ketakutan sendiri di hutan ini, terang Poppy. Eva kembali menatap Catherine, apa yang terjadi denganmu? Kenapa banyak luka di tubuhmu? Aku hampir dijual oleh sindikat perdagangan manusia. Semula mereka menjanjikan aku pekerjaan, namun mereka menipuku dan berniat menjualku. Jadi aku melarikan diri kemudian tersesat di hutan ini. Aku turut prihatin. Terima kasih sudah menjaga Poppy, ikutlah dengan kami. Kamu butuh bantuan medis, kata Eva saat melihat banyaknya luka di tubuh Catherine. Catherine tetap diam, ia mengalihkan pandangannya ke arah Sean dengan tatapan ragu-ragu seolah meminta persetujuan. Ikutlah dengan kami, kata Sean dingin. 4 orang itu kembali ke rumah besar dengan helikopter bersama seorang dokter dan 2 perawat. Lucy sangat terkejut melihat pendatang baru di antara mereka. Ia bahkan diam membeku tak bisa berkata-kata saat melihat Catherine. Poppy, bagaimana keadaanmu? Tanya Lucy setelah tersadar dari linglungnya. Dia mengalami patah tulang di kaki dan beberapa luka di tubuhnya. Beruntung ada Katie yang menyelamatkan ia di dalam hutan, jika tidak, Eva tak berani meneruskan perkataannya. Lucy menyentuh lembut rambut Poppy yang berada di gendongan Sean, ia memeluk erat tubuh pamannya untuk mengurangi rasa takutnya. Gadis baik, jangan khawatir. Semua baik-baik saja sekarang. Dokter segera melakukan perawatan untuk luka di tubuh Poppy dan juga memberikan gips di kalinya yang patah, setelah itu mereka menangani beberapa luka di tubuh Catherine. Catherine mendapatkan banyak luka di telapak kakinya akibat ranting dan juga batu tajam di dalam hutan. Hal itu membuat 2 orang itu harus berada di kursi roda untuk beberapa hari. Cucuku yang malang, ini semua salahku karena tak menyuruh beberapa anak buah untuk menjagamu selama perkemahan, kata Zachary menghampiri Poppy. Semula semua orang berniat menyembunyikan berita ini darinya, namun pria tua ini tahu ada yang tak beres ketika Eva dan Sean terbang menggunakan helikopter dengan tergesa-gesa. Kakek, aku baik-baik saja. Tante Katie memelukku sangat erat ketika aku ketakutan di hutan yang gelap. Zachary sudah mendengar kisah tentang Catherine yang tersesat dari Eva, begitu juga kisah tentang ia yang tersesat di hutan karena melarikan diri dari perdagangan manusia. Terima kasih sudah membantu cucuku, kami akan membalas budi untuk kebaikanmu. Juga kamu bisa tinggal di sini untuk menjadi pengasuh Poppy. Tidak, aku tak mengharapkan imbalan apapun. Justru aku merasa tertolong dengan keberadaan Poppy, tanpa dia tak akan ada yang sadar bahwa aku tersesat di hutan. Bahkan mungkin aku akan mati di sana tanpa ada yang tahu, kata Catherine dengan wajah tertunduk. Tante Katie, tinggallah di sini. Bukankah kamu mengatakan tak memiliki rumah dan pekerjaan lagi? Jangan sampai kamu kembali menemui orang jahat, bujuk Poppy. Lucy yang berdiri tak jauh dari mereka, merasa gemetar. Meski ia memiliki rasa terima kasih pada pertolongan Catherine, namun jauh di dalam hatinya ia masih menganggap bahwa Catherine adalah ancaman untuk hubungan mereka. Ia sudah melihat wajah asli Catherine ketika di pesta waktu itu. Sean menatap wajah Lucy yang pucat, dia meraih jemari tangannya yang terasa sangat dingin. Ayo kita masuk, jangan khawatir. Aku selalu menjadi milikmu, kata Sean pada telinga Lucy, ia bisa membaca kekhawatiran yang ada pada hati Lucy. 2 orang itu akhirnya kembali ke kamar mereka dengan Sean yang melingkarkan tangan di bahu Lucy. Pemandangan itu menusuk mata Catherine, meski begitu ia berusaha menyembunyikan rasa cemburunya. Bab 113, Kecemburuan Catherine. Sean memeluk Lucy begitu mereka sampai di kamar, apa yang kamu khawatirkan? Jika kamu tidak menyukai ia berada di sini, maka kita bisa kembali ke Greenwood.
Jangan khawatir, aku akan selalu menaruh kebahagiaanmu di atas kepentingan apapun. Lucy sangat bahagia ketika mendengar hal itu, ia membalas pelukan Sean dengan erat, terima kasih Sean. Cepat tidur, aku akan mandi dan menyusulmu. Lucy mengangguk dengan patuh. Ia pergi tidur lebih dulu sementara Sean pergi mandi. Ketika pria itu selesai mandi dia sudah melihat Lucy tertidur. Dia duduk di samping ranjang Lucy sambil membelai rambutnya. Jangan terlalu banyak berpikir di masa depan. Kamu adalah satu-satunya wanita yang kuinginkan untuk menghabiskan sisa hidupku. Sean tahu bahwa Lucy sudah tertidur lelap dan tak mendengarnya, ia mencium kening Lucy sebelum menuju ke balkon bersama ponselnya. Cari tahu kenapa Catherine bisa berakhir di hutan Pulau Merah. Abel terkejut, Pulau Merah berada di dekat Pulau Naga. Sangat aneh Catherine bisa berakhir di sana, apa yang terjadi? Apakah kamu bertemu dia di sana? Tanya Abel kembali penuh rasa heran. Beberapa waktu lalu ia masih mendapatkan kabar bahwa Catherine membuat keributan untuk bertemu Sean di kantor Valley Corp. Poppy hilang di pulau itu dan Catherine berhasil menemukan ia di sana. Untuk apa ia berada di sana? Sean menghela nafas jengkel, jika aku tahu semuanya, aku tak akan membuang waktu untuk memintamu menyelidiki, bentak Sean jengkel. Jangan khawatir, kamu akan mendapatkan jawabannya besok. Sean puas dengan jawaban Abel, ia akhirnya kembali ke tempat tidur dan meletakkan kepala Lucy di lengannya sambil melingkari tubuh Lucy dengan lengannya yang lain. Saat bangun di pagi hari beberapa orang sudah berkumpul di meja makan. Sean dan Lucy datang paling akhir untuk duduk di meja makan. Pengantin baru memang wajar bangun siang, ejek Eva. Wajah Lucy langsung memerah, semalam ia memang tak melakukan aktivitas ranjang bersama Sean, namun pria itu bangun sangat pagi untuk mengganggunya dan meminta satu putaran sehingga ia terlambat datang ke meja makan. Biarkan saja, aku rela menunggu mereka lebih lama di meja makan hanya untuk mendapatkan kabar bahwa aku akan menerima cucu lagi, bela Zakari. Catherine yang berada di kursi roda tak jauh dari mereka mencengkeram sandaran kursi roda dengan erat. Aku akan kembali ke kamar, kata Catherine. Makanlah bersama kami, kamu bisa duduk di samping Poppy, ajak Eva. Tidak, itu sangat tak pantas untukku. Aku akan berada di meja makan dekat dapur bersama pelayanan lain, tolak Catherine. Makanlah bersama kami, jangan merasa sungkan. Kamu sudah menyelamatkan cucuku, sahut Zakari. Eva segera berdiri dan mendorong kursi roda Catherine untuk membuat ia berada di dekat Poppy. Mereka mulai makan setelah semua siap disajikan. Makanlah ini, bukankah kamu sangat suka daging bulgogi, kata Sean sambil menaruh beberapa potong daging ke piring Lucy. Catherine melirik kehangatan Sean pada Lucy, ia merasakan cemburu yang sangat menyakitkan di dadanya. Makanlah lebih banyak daging, itu akan membuat kamu melahirkan anak laki-laki, sahut Zakari. Perhatian Sean dan ayahnya pada Lucy semakin membuat dada Catherine menegang, bertahanlah lebih lama Catherine, itu tak akan lama sampai kamu yang berada di posisi Lucy, batin Catherine meyakinkan dirinya sendiri. Setelah sarapan pagi selesai, Lucy memilih untuk menghabiskan waktu di rumah hijau yang berada tak jauh dari halaman belakang rumah Sean. Ia pergi dengan kepala pelayan ke sana yang akan mengajari ia banyak hal tentang menanam sayuran organik yang baik bahkan jika itu bukan musimnya untuk tumbuh. Sementara itu Sean memilih duduk di teras sambil membaca laporan kerja di tablet. Beberapa saat kemudian ponsel di sakunya berdering, saat ia melihat itu adalah panggilan dari Abel ia mengamati sekitar dan memastikan bahwa tak ada orang. Apa yang kamu temukan? Dia menemui beberapa penyalur kerja ilegal 2 hari sebelum kemarin. Ia sepakat untuk menerima pekerjaan dari mereka, namun Catherine tak tahu bahwa mereka adalah sindikat perdagangan manusia. Aku rasa Catherine tersesat di hutan setelah berusaha keluar dari para penjahat itu. Jadi ia tidak berbohong. Aku rasa begitu, lagi pula ia memang terlihat menyedihkan dan sempat menjadi buruh cuci piring di sebuah restoran beberapa waktu lalu. Baiklah kalau begitu. Kembali awasi pekerjaan Aston. Jangan biarkan ia membuat kesalahan. Catherine yang berada di balik dinding tempat Sean berada menaikkan sudut bibirnya, aku tahu kamu akan menyelidikinya, itulah kenapa aku dan Clark membuat pengaturan yang sangat rapi. Bahkan Clark yang sakit jiwa itu, benar-benar menyuruhku berlari tanpa alas kaki menuju hutan tanpa memberiku makan 2 hari, gumam Catherine setelah mencuri dengar panggilan telepon Sean. Sore hari Lucy duduk dan mengobrol bersama Zakari, sementara Catherine menemani Poppy menggambar di buku gambarnya. Jarak mereka tak jauh satu sama lain, ia bisa mendengar pria tuan itu menunjukkan beberapa foto gaun kepada Lucy.
Desainer ini adalah putri dari desainer yang merancang gaun pernikahan Ibu Sean. Ia sekarang berada di 3 besar perancang gaun pengantin terbaik di dunia, lihatlah beberapa contoh gaunnya mungkin ada yang kamu suka. Lucy menatap gaun-gaun indah itu, ia sangat kagum pada betapa detail dan indah sentuhan tangan desainer itu pada tiap hasil gaun yang ia buat. Lucy kemudian tertarik pada gaun pengantin model gaun mermaid dengan model dada V-line dan off-shoulders. Gaun itu terlihat mewah namun simpel sehingga Lucy langsung jatuh cinta saat melihatnya. Aku juga suka model ini, kamu memiliki sosok jam pasir dan tinggi badan ideal untuk menggunakan model gaun seperti ini, dukung Zachary. Lucy tersenyum pada mertuanya, ia tak menyangka bahwa pria ini mengerti model gaun wanita dengan baik. Ayah, bagaimana kamu bisa begitu bagus saat menilai tentang gaun wanita? Tanya Lucy heran. Ibu Sean adalah seorang yang sangat menyukai fashion, sebelum menikah denganku dia desainer baju. Jadi untuk membangun obrolan dengan dia dulu, aku sengaja belajar banyak tentang desain baju. Sekarang aku akhirnya tahu dari mana sisi hangat dan romantis Sean berasal. Omong kosong, mana bisa pria dingin seperti Sean dibandingkan denganku, sahut Zachary dengan tawa yang renyah. Kehangatan menantu dan mertua itu semakin membakar kesabaran Catherine, tanpa sadar ia sudah mematahkan satu krayon Poppy yang ia pegang. Tante, kenapa kamu mematahkan krayonku? Keluh Poppy. Catherine baru menyadari bahwa ia lepas kendali, maaf, tante minta maaf. Aku sempat merasa nyeri perut sehingga mencengkeram pensilmu dengan keras. Poppy mengendurkan wajahnya yang kesal setelah mendengar Catherine sakit perut, tante, kamu harus minum obat. Baik Poppy, terima kasih. Bab 114, Pertemuan Rahasia. Zachary baru saja akan beristirahat di malam hari ketika kepala pelayan yang juga asistennya datang mengetuk kamarnya. Ada apa? Tanya Zachary saat melihat wajah serius dari pria yang sudah melayani dirinya sejak puluhan tahun. Andrew dari Wolf Grey ingin menemui Anda secara pribadi. Ia berjanji bahwa ini tidak berbahaya dan hanya ingin mengatakan hal penting. Zachary menyatukan alisnya, apakah serangan Sean sudah membuat mereka putus asa hingga Andrew ingin menemuiku? Katakan padanya aku tak ingin datang. Baik Tuan. Pada pagi hari kepala pelayan menemui Zachary kembali ke kamarnya dengan membawa ponselnya. Tuan, aku sudah menolaknya semalam namun ia masih bersikeras untuk bisa berbicara langsung denganmu, terang kepala pelayan. Sambil menghela nafas Zachary menerima ponsel dari tangan pria itu, apa yang kamu inginkan? Tanya Zachary dingin. Mari kita bertemu, ada hal mengenai menantumu yang ingin aku katakan. Tentang siapa dia sebelum hilang ingatan. Zachary terdiam, ia mengerutkan keningnya dan berpikir keras. Setelah diam beberapa detik ia akhirnya memutuskan, baik, mari bertemu di Blue Ocean Restoran pukul 4 sore. Zachary mengembalikan ponsel itu, hatinya menjadi gelisah setelah panggilan telepon tadi. Sepertinya ada rahasia besar tentang Lucy yang Sean sembunyikan darinya hingga Andrew bahkan bisa menggunakan menantunya untuk mendapatkan tiket bertemu dengannya. Tuan, apakah Anda tidak turun sarapan? Zachary menggeleng, antarkan saja bubur ke kamar. Jika mereka bertanya katakan aku sedikit tidak enak badan dan akan melakukan kontrol kesehatan ke rumah sakit nanti sore. Baik Tuan. Zachary tak bisa membuat Sean curiga pada kepergiannya. Ia harus merahasiakan dengan siapa ia akan bertemu karena ini berkaitan dengan Lucy. Di meja makan semua yang sudah berkumpul terkejut ketika mendengar bahwa Zachary sedang tidak enak badan. Apakah dia baik-baik saja? Kenapa tidak membawa ke rumah sakit sekarang saja? Cecar Eva. Dia baik, hanya sedikit kelelahan. Jadi setelah beristirahat, ia baru akan menuju ke rumah sakit untuk check up. Pagi ini Catherine sudah tidak duduk di kursi roda lagi, ia sudah bisa berjalan dengan kakinya meski masih sedikit terlatih. Beberapa luka gores di kakinya sudah mengering dan tak perlu menggunakan perban. Poppy, aku akan membantumu makan, tawar Catherine. Terima kasih Tante Cathy, kamu wanita yang baik, puji Poppy. Jemari Lucy yang baru saja mengangkat sendoknya menegang saat ia merasakan bahwa Catherine seperti merebut Poppy darinya. Beberapa hari yang lalu ia adalah bocah manja yang selalu menempel padanya, namun kini ia selalu menghabiskan waktu dengan Catherine. Selama ini ia sudah belajar makan sendiri, jika kamu membantunya ia hanya akan mengalami kemunduran untuk bisa mandiri ketika makan, kata Sean tanpa menatap Catherine. Ia justru terlihat sedang mendekatkan piring berisi sayur ke dekat Lucy. Kakak benar, kamu hanya perlu memandunya. Ia akan menjadi manja jika kamu terus membantunya, tambah Eva.
Poppy mengerucutkan bibirnya, meski begitu ia tak berani mendebat Sean dan juga ibunya. Catherine menenangkan bocah yang sedang merajuk itu dengan mengelus lutut Poppy di atas kursi roda. Jangan khawatir, aku akan membantumu dengan pekerjaan rumah dari sekolah di kamar nanti. Kamu bisa menonton film dengan tenang, bisik Catherine saat tak ada yang memperhatikan mereka. Poppy tersenyum gembira sambil menaikkan ibu jarinya. Saat sore hari Zachary terbang dengan helikopter keluar pulau. Ia juga membawa setidaknya 6 pengawal dengan kemampuan terbaik untuk menemui Andrew. Mereka adalah musuh bebuyutan dan Zachary harus mewaspadai pria itu. Ia bahkan menyembunyikan senapan kecil pada saku bajunya. Bahkan jika situasi menjadi berbahaya, ia akan menyeret Andrew turun ke neraka bersama dirinya. Seluruh restoran sudah dipesan oleh Andrew, jadi tak akan ada orang lain di sana yang akan mengganggu pertemuan mereka. Begitu sampai Zachary terkejut bahwa tak ada satu anak buah Wolf Grey pun yang terlihat berjaga. Tidak ada pergerakan yang mencurigakan, Andrew tak membawa pengawal dan hanya membawa satu asistennya, terang pimpinan pengawal Zachary pada tuannya. Zachary menaikkan alisnya, ia terkejut bahwa Andrew tak membuat persiapan apapun untuk bertemu dengan dirinya, bagaimana dengan penembak jitu? Mungkin mereka menyembunyikannya di suatu tempat. Jangan khawatir, kami akan selalu waspada. Zachary masuk ke restoran menuju ke ruangan pribadi tempat Andrew berada. Begitu ia masuk asisten Andrew keluar meninggalkan mereka berdua. Apakah matahari sudah terbit dari barat? Untuk apa kamu sampai mencariku? Aku akan membuat kesepakatan, hentikan menekan Wolf Grey maka akan aku beritahu tentang Lucy yang sebaiknya tidak menjadi menantu di rumahmu. Zachary menatap wajah Andre dengan tatapan yang rumit, lalu apakah menurutmu ia lebih pantas menjadi menantu di keluargamu? Tanya Zachary dengan nada sarkastik. Benar, wajah Zachary menegang, ia memukul meja dengan kepalan tangannya, kamu sudah melewati batas dan membuang waktuku untuk datang ke sini. Tenang dan duduklah, aku belum selesai bicara. Zachary menekan rahangnya, meski begitu ia kembali duduk dengan memberi tatapan belati pada Andrew. 5 tahun lalu dia adalah Anna, sebuah kecelakaan membuat ia lupa ingatan dan diadopsi oleh Jonas sebagai Lucy. Ia pernah bersama Clark 5 tahun lalu dan memberikannya seorang putra bernama Nathan. Ini adalah bukti tes DNA antara Nathan dan Lucy. Andrew mendorong hasil tes DNA ke arah Zachary, tangan pria itu menjadi gemetar ketika membaca hasil tes DNA. Sean sudah tahu tentang Nathan yang merupakan anak Lucy, ia juga merahasiakannya dari Lucy yang kehilangan ingatan. Pertempuran antara Sean dan Clark bukan hanya karena dendam masa lalu, tapi juga karena gadis itu. Jadi apakah kamu rela membiarkan wanita yang sudah memberi keturunan pada kami menjadi menantu di rumahmu? Zachary mengepalkan tinjunya dengan erat, ia tak bisa membayangkan jika ia meninggal dan Lucy menjadi ibu pimpinan, maka dia bisa menjadikan Nathan yang bukan keturunan Sean menduduki kekuasaan Black Dragon. Zachary kembali ke rumah ketika anak-anaknya bersiap untuk makan malam. Saat ia masuk semua terkejut dengan wajah gelap dan pucat Zachary. Ayah, bukankah kamu baru saja menemui dokter, tapi kenapa wajahmu masih terlihat pucat? Tanya Eva ketika pria itu baru saja masuk. Dokter bukan pesulap yang bisa menyembuhkan orang dalam sekejap, jawab Zachary dingin. Ayah, mari duduk dan makan malam bersama kami, ajak Lucy menghampiri Zachary sambil meraih lengannya. Pria itu menepis tangan Lucy dengan wajah yang kesal, aku tidak lapar. Aku hanya ingin istirahat di kamar. Lucy tersentak dengan wajah gelap Zachary ketika menolak tawarannya, meski begitu ia dengan segera membuang semua pikiran buruk dan menganggap bahwa itu hanya karena pria itu sedang tidak enak badan. Ayah, aku akan membuatkan bubur abalone untukmu dan mengantar ke kamar, tawar Lucy. Sudah kubilang aku tidak lapar. Pekik Zachary. Lucy gemetar setelah mendengar suara keras Zachary padanya. Bahkan Sean dan Eva yang duduk di meja makan terkejut. Sean segera berdiri dari tempat duduknya dan meraih tangan Lucy sambil menatap wajah ayahnya. Dia hanya ingin berbuat baik pada ayah, apakah perlu bagimu untuk begitu marah padanya ayah? Tanya Sean. Lucy menarik-narik tangan Sean untuk memberi isyarat agar tidak berdebat dengan ayahnya. Aku lelah dan ingin segera tidur, kata Zachary meninggalkan Sean dan Lucy. Eva menghampiri Lucy, jangan khawatir kakak ipar, ayah mungkin sedang tidak enak badan. Ia akan membaik esok pagi. Mereka bertiga kembali ke meja makan meski sudah kehilangan nafsu makannya. Hanya Catherine yang memiliki hati bahagia dan mengunyah makanan dengan baik. Bab 115, Sikap Dingin Zachary. Zachary kembali ke kamarnya dengan kesal,
ia memegang dadanya yang terasa sesak. Hanya kepala pelayan yang tahu alasan tindakannya, ia bahkan menemani Zakari yang duduk linglung di depan kuburan istrinya selama 2 jam setelah ia tiba dari pertemuan dengan Andrew. Tuan, apakah kamu membutuhkan sesuatu? Tidak, pergilah, aku ingin sendiri. Zakari menghabiskan sepanjang malam dengan gelisah, ia memikirkan banyak cara untuk membuat Lucy bisa pergi dengan Sean. Jika aku secara terang-terangan memisahkan mereka maka Sean akan berbalik untuk melawanku, batin Zakari. Aku harus tenang dan memikirkan cara terbaik untuk memisahkan mereka sebelum Lucy hamil anak Sean. Setelah makan malam Sean tahu Lucy sedang tidak dalam mood yang baik setelah perdebatan dengan ayahnya. Jadi ia mengajaknya untuk berjalan-jalan di sekitar taman. Sean, aku merasa khawatir jauh di dalam hati saat melihat mata ayah yang menatapku dengan kebencian, kata Lucy. Sean menggenggam tangan Lucy, mungkin ia hanya sedang tidak dalam kondisi yang baik karena rasa sakitnya. Aku akan berbicara dengan ia esok pagi, ayah pasti akan lebih berpikir jernih setelah minum obat dan istirahat. Aku harap begitu. Bulan bersinar terang malam ini, apakah kamu ingin melihat lumba-lumba? Di mana? Sean menarik tangan Lucy, mereka menaiki kar golf sebelum menuju Yah yang terparkir di dermaga. Sean mengemudikan Yah itu sendiri, dua orang itu berlayar menuju ke tengah lautan di bawah cahaya bulan yang terang. Sebentar lagi kita akan segera sampai di area di mana lumba-lumba sering muncul ketika bulan purnama. Lucy mengangguk sambil menopang kepalanya untuk melihat Sean yang tampak sangat mengagumkan ketika mengemudikan kapal. Ia bahkan dengan nakal memberanikan diri untuk memeluk tubuh bidang pria itu dari belakang. Sean, kenapa kamu bisa menjadi begitu tampan dan romantis? Aku akan terluka begitu parah jika kamu meninggalkanku di masa depan. Sean mengerutkan keningnya, jangan bicara omong kosong, aku tak akan pernah meninggalkanmu. Lucy tersenyum dan berinisiatif untuk memberi Sean ciuman. Pria itu menerima ciuman itu dengan senang hati. Beberapa saat kemudian mereka tiba di perairan yang tenang, Sean menghentikan Yah dan duduk di bagian depan dengan membawa sebotol wine dan 2 gelas di jemarinya. Sean, ini sangat indah. Lumba-lumba berlompatan di permukaan seolah ingin menggapai bulan, kata Lucy dengan mata berbinar. Sean menuangkan anggur dan memberikannya pada Lucy, aku senang jika kamu menyukainya. Saat Lucy terus menatap gembira ke kerumunan lumba-lumba, Sean justru tak teralihkan dari wajah cantik Lucy yang tampak begitu memesona diterpa cahaya rembulan. Sean menyentuh bagian kepala belakang Lucy dan mengarahkan wajah Lucy untuk menghadap padanya. Sedetik kemudian Sean mendaratkan ciuman dalam ke bibir Lucy yang beraroma wine. Jemarinya mulai menyusup ke dalam baju Lucy dan berusaha untuk melepaskan kain yang menutupi kulit putih Lucy. Sean, kita berada di luar sekarang, protes Lucy ketika menyadari Sean menginginkan lebih dari ciuman. Tak ada orang di sini, hanya ada kita berdua di tengah lautan luas, jawab Sean dengan nafas yang berat. Lucy memerah, meski ia tahu tak akan ada orang yang tiba-tiba datang dan jatuh dari langit di tengah lautan ini. Ia masih merasa malu untuk melakukannya di ruang terbuka. Bagaimana kalau pindah ke kamar? Tawar Lucy. Sean tahu Lucy pemalu, jadi ia patuh dan menggendong Lucy menuju kamar yang berada di dalam Yah. Sean dan Lucy baru kembali ke rumah di pagi hari, kedatangan mereka mengalihkan perhatian Eva dan Zakari yang tengah duduk santai sambil minum teh di taman. Wah, dari mana saja kalian baru pulang? Tanya Eva. Kami berlayar untuk melihat lumba-lumba, jawab Sean. Sepanjang malam, apa saja yang kalian lakukan di tengah samudera? Goda Eva dengan tatapan yang nakal. Hanya memancing, jawab Sean. Benarkah? Sepertinya hasil pancingan semalam akan baru didapatkan 9 bulan kemudian kan? Tidak mungkin, sahut Zakari dengan wajah yang gelap. Ia tak bisa membayangkan bahwa Lucy melahirkan anak Sean. Dia akan semakin sulit untuk memisahkan mereka, ia bahkan semakin takut jika akan ada pertempuran sedara antara anak Lucy suatu saat nanti. Sean, Eva dan Lucy menatap dengan rumit ke arah Zakari, lelaki itu sadar sudah bertindak impulsif. Ia kemudian terbatuk, maksudku adalah akak lebih baik jika kalian memiliki waktu berdua lebih lama sebelum teralihkan dengan kehadiran seorang anak. Ayah, bukankah beberapa hari lalu kamu yang paling bersemangat untuk meminta cucu? Tanya Eva curiga. Wajah Zakari menegang, aku menariknya kembali. Sean menyipitkan mata menatap ayahnya yang terlihat aneh selama 2 hari ini. Zakari mengabaikan tatapan Sean dan tetap fokus untuk meminum tehnya. Mari kita ke kamar dan membersihkan diri dulu, ajak Sean pada Lucy.
Sebelum mereka melangkah pergi, ada istri Michael datang dengan membawa seorang desainer dan 2 asistennya. Kak, lihat betapa hebatnya aku sudah berhasil membawa Kenny untuk secara langsung datang mendesain gaun Lucy di sela antrean panjang, kata istri Michael dengan bangga. Kenny adalah perancang gaun pengantin yang sempat dibicarakan Lucy dan Zachary beberapa hari lalu. Zachary menghubungi istri Michael untuk membuat janji agar bisa secepatnya datang dan membuat gaun Lucy supaya pesta pernikahan segera diadakan. Lucy yang sempat layu akibat perubahan sikap Zachary menjadi cerah saat melihat perancang busana itu. Ia hendak pergi untuk memberi salam sebelum langkahnya terhenti oleh perkataan tajam Zachary. Aku rasa sekarang bukan saat yang tepat untuk membuat gaun pengantin. Aku berencana untuk menunda pesta pernikahan hingga kondisiku membaik. Lagi pula untuk pesta meriah butuh persiapan yang matang. Semua orang tercengang, beberapa waktu lalu Zachary paling vokal untuk membuat pesta pernikahan secepatnya, namun hari ini ia tiba-tiba menjadi kebalikannya. Lucy yang merasa patah hati hanya menundukkan kepala untuk menyembunyikan matanya yang mulai merah. Jika semula ia sempat menganggap perubahan sikap Zachary karena kondisi kesehatannya, kini ia bisa menebak bahwa pria itu sudah tak menyukai Lucy lagi. Apa alasan ayah tiba-tiba bersikap dingin padaku? Apakah aku secara tak sengaja menyinggungnya atau karena kehadiran Catherine? Batin Lucy mencoba menebak alasan di balik perubahan sikap mertuanya. Kakak, terserah kapan pestanya dilaksanakan. Sekarang adalah saat yang tepat untuk melakukan pengukuran agar gaunnya bisa disiapkan dengan baik. Lagi pula belum tentu nanti Kenny memiliki waktu lagi di lain hari, desak istri Michael. Aku sudah mengatakan untuk menundanya. Itu adalah keputusan dariku, kata Zachary tegas. Ayah, apa yang terjadi? Aku melihat itu hanya alasan yang dibuat-buat. Apakah Lucy melakukan kesalahan padamu hingga kamu mulai bersikap dingin padanya? Tahukah kamu bahwa beberapa hari ini kamu sudah melukainya? Sean yang mulai hilang kesabaran tak bisa lagi mentoleransi sikap ayahnya. Eva yang berada di samping Zachary merasa ketakutan, dia tak pernah melihat Sean marah sebelumnya. Walau ia pria yang dingin dan tak banyak bicara, Sean tak pernah menaikkan suara pada ayahnya. Meski begitu jika ia berada di posisi Sean, ia juga akan menuntut penjelasan pada ayahnya. Bab 117, Rencana Balas Dendam Lucy. Lucy semakin pucat, ada rasa takut mulai merayap di hatinya yang membuat nafasnya semakin sesak. Ia membaca semua berkas itu termasuk tentang dirinya yang diperkosa 5 tahun lalu dan melahirkan seorang anak. Ini bukan kesalahanku, aku adalah korban namun kenapa kamu tega meninggalkanku? Tanya Lucy dengan mata berair pada pria di depannya. Aku tahu ini tak adil bagimu, jika kamu tak melahirkan anak Clark, aku akan memilih untuk menutup mata dan menerimamu seolah tanpa cacat. Namun kamu melahirkan anak Clark, kelompok mereka mempunyai hutang banyak pada kami. Tak hanya penculikan Sean tapi juga kematian ayah dari Poppy. Apakah suatu saat nanti kamu bisa menghadapi Poppy dan juga Eva, atau bagaimana jika putramu datang dan mengetahui kamu ibunya? Apakah kamu akan membiarkan pertempuran berdarah antara anak Sean dan Clark nanti? Zachary bangkit dan duduk di sebelah Lucy, jadi bisakah kamu meninggalkan Sean? Aku akan memberikan kompensasi yang besar untukmu. Lucy tertunduk dengan air mata yang terasa panas ketika menyentuh permukaan wajahnya, ia merasa hatinya sangat getir. Dia mencintai Sean, ia masih ingin bertahan namun ia masih memiliki seorang anak. Bahkan jika ia hadir dari hal yang menyakitkan untuknya, Nate tetap darah dagingnya yang tak melakukan kesalahan. Sambil mengepalkan tinjunya dengan erat Lucy mengeluarkan sebuah jawaban dengan suara yang serak, baik, aku akan meninggalkan Sean, namun aku tak butuh kompensasi darimu. Zachary menarik nafas lega, setelah mendengar keputusan Lucy, aku akan memberimu waktu dan alasan yang tepat untuk meninggalkan Sean. Pria itu sangat pintar, dia tak mudah dibodohi. Setelah mengatakan itu, kepala pelayan masuk setelah dihubungi oleh Zachary. Ia membawa botol obat di tangannya. Lucy, untuk mencegah kamu hamil anak Sean sebelum berpisah dengannya, aku minta maaf harus melakukan hal ini padamu. Itu adalah obat kontrasepsi untuk mencegah kamu hamil anak Sean. Kamu perlu meminumnya agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan, jangan khawatir itu tidak berdampak buruk, kamu masih bisa hamil di masa depan. Lucy tertawa getir, hamil di masa depan. Apakah aku masih bisa menikah dan hidup bahagia setelah ini? Tidak, aku akan menghabiskan seluruh hidupku untuk membuat perhitungan, batin Lucy dengan jemari mengepal. Ia kemudian mengeluarkan satu obat dan menelannya di depan Zachary.
Lucy keluar dari kamar Zakari dengan kaki gemetar, ia bahkan harus menopang tangannya ke dinding agar tetap bisa berjalan. Ia tak menyadari ada bayangan gelap dengan seringai senyum sinis yang bersembunyi di sudut tepat sebelah kamar Zakari. Sekarang aku tahu kenapa Clark sangat ingin merebutnya dari Sean, ternyata dia adalah Anne yang sudah melahirkan putra untuk Clark, batin Catherine dengan senyum yang mengembang lebar, aku tak menyangka bahwa akan begitu mudah untuk membuat ia pergi tanpa harus aku melakukan apapun. Lucy kembali ke kamarnya dan mengunci diri dengan duduk meringkuk di dalam batap kering tanpa ada air di dalamnya. Ia sengaja menyalakan air di shower untuk menyamarkan suara tangisannya. Bukankah ini tak adil untukku? Aku bahkan tidak bisa mengingat kejadian pahit dan siapa diriku 5 tahun lalu, namun di kehidupanku yang sekarang aku masih harus menanggung efek domino dari kejadian 5 tahun lalu, keluh Lucy di tengah tangisannya. Sesuatu yang gelap tiba-tiba menguasai dirinya, hingga membuat wajah sedihnya berubah menjadi wajah yang menakutkan. Tidak, aku tak boleh tinggal diam dan menerima semua nasib buruk sementara ada orang yang harus bertanggung jawab dari kejadian 5 tahun lalu yang masih bisa hidup dengan baik. Aku akan membuat semua membayar pada apa yang telah dilakukan pada Anne. Namun untuk melakukan balas dendam itu, maka aku harus mengingat kejadian 5 tahun lalu. Lucy meraih ponselnya, ia kemudian menekan nomor Dr. Tristan. Dr. Tristan, ini aku Lucy, bisakah kamu membantuku? Tanya Lucy begitu panggilan terhubung. Katakan apa itu, aku akan membantumu jika aku bisa melakukannya. Tentang ingatanku, bisakah itu dipulihkan dengan hipnoterapi? Dr. Tristan terdiam sejenak, apakah kamu yakin? Sesuatu mungkin akan lebih baik jika terkubur. Tidak, aku ingin mengetahuinya. Apakah itu bisa dengan bantuan hipnoterapi? Jika hilang ingatan akibat kerusakan sel saraf yang memiliki kaitan dengan medis maka aku tidak bisa membantumu. Namun jika itu berkaitan dengan masalah mental di mana itu adalah cara alam bawah sadar melindungi dirinya sendiri dari ingatan yang menyakitkan, maka aku bisa membantu dengan hipnoterapi. Lalu bagaimana dengan kasusku? Sebaiknya kita perlu melakukan pengecekan medis terlebih dahulu untuk memastikan semuanya. Baik, aku akan menemui Anda secepatnya. Lucy menarik nafas kemudian mencuci muka sebelum keluar dari kamar mandi. Ia baru menyadari bahwa Sean sudah kembali ke kamar mereka setelah perjalanan menuju kantor cabang. Ia melihat langit sudah gelap dari jendela kaca dan baru menyadari bahwa ia sudah berada di kamar mandi dari sore hingga malam hari. Sudah berapa lama kamu kembali? Baru saja. Apakah kamu sudah makan malam? Sudah, jawab Lucy berbohong, bagaimana denganmu? Aku sudah makan malam dengan beberapa rekan tadi. Kenapa kamu begitu jauh? Duduklah di dekatku. Lucy duduk di sebelah Sean, begitu Lucy duduk Sean segera menyandarkan kepalanya di atas paha Lucy dengan kepala menghadap ke atas. Lucy, apakah kamu baru saja menangis? Kenapa aku merasa matamu bengkak dan merah? Aku merindukan orang tuaku Sean, bisakah aku pulang untuk beberapa hari? Lucy harus segera menemui Dr. Tristan dan memulai pengobatannya. Ia tak bisa menunda lebih lama lagi, untuk membalas dendam pada kejadian 5 tahun lalu. Maka ia harus mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab untuk lukanya dulu. Baiklah, aku akan mengantarmu kembali besok dan menemanimu di sana selama beberapa hari. Tidak, kamu tak perlu menemaniku. Ayah sedang sakit, jadi lebih baik kamu menjaganya dengan baik di rumah. Sean menatap curiga ke arah Lucy, kamu tidak pergi karena tersinggung dengan sikap ayahku kan? Rasanya aneh kenapa kamu tiba-tiba ingin berkunjung ke orang tuamu setelah memutuskan untuk tinggal di sini dan merawat ayah. Lucy menggeleng, ia berusaha sebaik mungkin untuk tak memperlihatkan badai yang ada di dalam hatinya, tidak, bukan karena itu. Kamu jangan terlalu banyak berpikir. Baiklah kalau begitu. Sean membalikkan tubuhnya dan kini kepalanya ia benamkan ke perut Lucy sambil menggenggam tangannya, sayang, aku sangat menyukai aroma tubuhmu. Ini lebih menenangkan daripada wangi apapun di dunia ini, kata Sean sebelum tertidur tak lama kemudian. Lucy membelai lembut rambut Sean dengan perasaan yang kacau, bisakah aku memiliki kesempatan seperti ini lagi? Melihatmu tidur dan mendapatkan semua kasih sayangmu. Batin Lucy, tanpa ia sadari air matanya mulai membasahi wajahnya saat melihat wajah lelap Sean. Dia tak bisa membenci Sean meski ia berbohong dan tak menceritakan bahwa dirinya adalah Anne. Ia tahu Sean pasti melakukan hal itu untuk kebaikan dirinya. Bab 118, Anne kembali. Hari berikutnya, Lucy sudah tiba di rumah sakit tempat Tristan bekerja.
Ia berbohong pada Abel bahwa kedatangannya ke rumah sakit untuk menemui ginekolog terkait dengan program kehamilan. Abel diperintahkan oleh Sean untuk selalu menemani Lucy kemanapun ia pergi, jadi dia harus memikirkan cara untuk membuat Abel berhenti mengikutinya. Aku akan menghubungimu begitu pemeriksaan selesai. Kamu bisa kembali untuk membantu pekerjaan Aston, rasanya tak nyaman jika kamu mengikutiku ke bagian ginekolog, kata Lucy begitu ia tiba di rumah sakit. Setelah berpikir sejenak, Abel akhirnya menyetujui usul Lucy, baiklah, hubungi aku jika semuanya sudah selesai. Setelah melakukan CT scan kepala dan mengetahui bahwa tak terdapat luka di kepala Lucy yang menyebabkan amnesia, mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan hipnoterapi. Apakah kamu benar-benar yakin akan melakukan hal ini? Prosesnya akan menyakitkan karena ketika kenangan buruk itu berhasil dimunculkan, mungkin saja mentalmu tak cukup kuat untuk menerimanya. Aku sudah memutuskan untuk memanggil ingatan itu kembali, jadi tolong lakukanlah dengan baik dokter. Jangan pernah berhenti bahkan jika aku merasa kesakitan. Dokter Tristan mulai menyuruh Lucy untuk berbaring di sebuah kursi hitam dengan sandaran rendah yang membuat posisi tubuh Lucy menjadi nyaman dengan posisi setengah tidur. Begitu Lucy mengatakan bahwa ia sudah siap, Dokter Tristan mulai melakukan proses awal dari hipnoterapi. Setelah beberapa saat Lucy yang memejamkan mata mulai menitikkan air mata, intensitasnya menjadi lebih tinggi di mana ia mulai menangis dengan tubuh gemetar kemudian berubah menjadi jeritan tangis yang memekakan telinga saat wajahnya mulai terlihat putus asa dan penuh permohonan untuk diselamatkan. Itu adalah kilasan dari kejadian 5 tahun lalu saat Clark memaksakan diri padanya. Lucy masih menutup matanya ketika ia mulai mengamuk dan memukuli kepalanya sendiri. Lebih parah lagi ia mencari dinding untuk membenturkan kepalanya. Dr. Tristan tak bisa menghentikan hipnotis karena itu akan berakibat fatal bagi mental Lucy. Dia harus menerima semua kenangan masa lalu dan tak bisa menghentikan hipnotis di tengah jalan. Saat Lucy semakin histeris pintu dibuka dan Sean masuk sambil memeluk tubuh Lucy dengan hangat erat. Lucy hendak memukuli kepalanya lagi dan juga dadanya yang terasa sesak namun Sean meraih kedua tangannya untuk menghentikan tindakan itu. Apa yang kamu lakukan padanya? Kenapa ia menjadi seperti ini? Maki Sean pada Dr. Tristan. Dia ingin mengembalikan ingatannya, ini adalah reaksi normal sesuai dengan tingkat trauma yang ia alami di masa lalu. Lucy yang tak terkendali mulai menancapkan giginya ke bahu Sean sekuat yang ia bisa, ia masih menjerit dan memohon untuk dilepaskan. Clark, harusnya aku tidak menyelamatkan nyawamu, kamu ternyata adalah iblis yang pantas mati. Teriak Lucy. Sean tahu bahwa Lucy sekarang berada di kenanagan ketika ia diperkosa waktu itu. Sean tetap memeluk erat tubuh Lucy yang gemetar dengan tangisannya yang putus asa. Ia semula sudah menaruh curiga pada keputusan Lucy yang mendadak untuk kembali. Sean juga sudah menyelidiki bahwa perubahan sikap ayahnya pada Lucy terjadi setelah pertemuan dengan Andrew. Setelah Lucy meninggalkan pulau, ia memaksa ayahnya untuk menceritakan yang sebenarnya. Begitu mengetahui bahwa ayahnya sudah menceritakan pada Lucy bahwa dia adalah aneh, Sean sangat marah dan mengatakan tak akan lagi pulang ke rumah selama Lucy juga tidak diterima di sana. Hentikan prosesnya, pekik Sean, apakah kamu ingin membuat ia gila? Maki Sean. Dia harus bangun dengan kemauannya sendiri atau ia akan berakhir dengan sakit mental. Lucy tiba-tiba memiliki reaksi menggigil. Ia sangat kedinginan saat kenangan di otaknya menampilkan kilasan di mana ia ditinggalkan sendirian di ruang mayat yang dingin. Aku belum mati, aku masih hidup, jangan tinggalkan aku, gumam Lucy putus asa. Jangan takut, ini aku, sekarang sudah tidak apa-apa. Jangan takut aneh, bukalah matamu, aku akan selalu di sisimu dan melindungimu. Lucy menjadi tenang, perlahan ia membuka matanya yang berkabut. Ia menatap wajah Sean yang berada tepat di depannya, ada noda darah merah di bahunya dari kemejanya yang terkoyak. Butuh beberapa waktu untuk Lucy menyadari bahwa ia sudah kembali ke dunia nyata. Ia segera mendorong tubuh Sean menjauh, jangan mendekatiku, tinggalkan aku. Aku membencimu. Kamu adalah alasan di balik penculikanku waktu itu. Lucy mendorong tubuh Sean dengan wajah penuh kebencian. Sean membeku, ini adalah sebagian kecil yang ia takutkan dari alasan kembalinya ingatan aneh, bahwa dia akan menyalahkan Sean atas nasib yang ia derita waktu itu. Jemari Sean gemetar saat ia berusaha meraih tubuh Lucy kembali, namun sebelum jemari Sean bisa menyentuh wajah Lucy gadis itu menepis tangan Sean dengan keras. Sudah kukatakan untuk tidak menyentuhku. Aneh, aku minta maaf.
Aku akan menebus penderitaanmu dengan apapun bahkan jika mengharapkan kehidupanku untuk menebusnya. Tidak, aku tak membutuhkan hidupmu. Mari kita bercerai dan jangan pernah lagi menampakkan diri di depanku. Tubuh Sean semakin menegang, ia bisa kehilangan apapun asal bukan kehilangan Lucy. Aku tak akan menceraikanmu, dan juga tak akan kubiarkan dirimu pergi diriku. Baiklah, kalau begitu aku akan membunuhmu agar bisa lepas darimu. Sean merogoh pisau lipat yang ada di saku bajunya, dan memberikan pisau itu ke tangan Lucy. Baik, bunuh aku kalau begitu. Lebih baik aku mati daripada kehilangan dirimu. Lucy menghunuskan pisau itu ke arah Sean, namun semakin dekat pisau itu dengan jantung Sean semakin gemetar tangannya. Ia akhirnya menjatuhkan pisau itu ke lantai. Sean menarik tubuh Lucy dan memeluknya. Aku minta maaf, tolong jangan pernah mengatakan untuk berpisah denganku lagi. Lucy mendorong tubuh Sean, apa menurutmu aku masih bisa bersikap seperti tak pernah terjadi apapun setelah semua ingatanku kembali? Sean, aku tak ingin menipu diriku sendiri. Sean tahu bahwa Lucy akan terus melakukan penolakan padanya, apalagi ia masih bisa merasakan bahwa mental Lucy belum kembali tenang setelah kenangan mengerikan itu dibangkitkan. Ia memutuskan untuk menggendong tubuh Lucy dengan gaya pengantin untuk membawanya pergi. Sean, kamu tak tahu malu. Lepaskan aku, jangan pernah memaksakan kehendakmu sendiri. Maki Lucy sambil memukuli dada Sean. Saat sampai di mobil Sean masih memeluk tubuh Lucy di kursi belakang dan menyuruh Abel untuk segera mengemudi kembali ke Pantos. Saat sampai di sana Lucy terus mendorong Sean menjauh seolah dia adalah benda panas yang dapat membuatnya melepuh ketika menyentuh dirinya. Sean masih menghadapi Lucy dengan sabar, meski tangan Sean gemetar. Ia ketakutan, takut bahwa dia membiarkan Lucy pergi kali ini maka dia tak akan pernah memiliki kesempatan untuk bersama dirinya lagi. Lucy yang kelelahan setelah serangkaian tekanan mental akhirnya jatuh pingsan. Sean membawa gadis itu kembali ke kamar mereka dan memanggil dokter. Dia mengalami trauma hebat dan kelelahan, ia butuh bantuan psikiater untuk membuat mentalnya stabil, terang dokter sebelum pergi meninggalkan kamar. Sean masih berdiri di depan Lucy yang tertidur lelap, ia merapikan selimut Lucy hingga menutupi bagian lehernya. Aneh, aku tahu sudah melakukan kesalahan yang besar padamu. Namun aku hanya ingin tumbuh tua denganmu, gumam Sean di samping Lucy yang masih tidur dengan tenang. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan begitu mencintaimu suatu hari nanti. Jika aku tahu, aku tak akan membuang waktu dengan menjalin cinta konyol dengan Catherine. Aku akan melamarmu lebih cepat, mungkin kita sudah memiliki 2 anak dan hidup bahagia sekarang. Sean memegang erat tangan Lucy, ia merasakan sakit hati dan penyesalan. Bab 119, biarkan aku pergi. Anne membuka matanya, ia melihat Sean tidur dengan mendekap erat dirinya. Meski Sean tertidur dengan lelap kerutan di antara alisnya menunjukkan seberapa cemas wajahnya. Ia bahkan menggenggam erat telapak tangan Anne dengan erat. Pikiran Anne sudah dalam kondisi jernih dan stabil, sambil menatap Sean tertidur dia mengingat banyak hal tentang kebersamaan dirinya dengan Sean. Jauh di dalam hati Anne dia tahu bahwa pria ini tulus mencintai dirinya, namun kini Anne yang sudah mendapatkan kembali ingatannya tak bisa menerima cinta tulus Sean lagi. Petik terbalik Sean maafkan aku, namun aku bukan lagi Lucy yang tujuan hidupnya adalah hidup bahagia bersamamu. Aku memiliki seorang putra yang harus kuperjuangkan dan juga membalas dendam pada Clark, hanya dengan berpisah denganmu aku bisa memulai tujuan itu, kamu hanya akan menjadi penghambat bagiku jika kita tetap bersama, petik terbalik batin Anne. Dia ingin datang pada Clark, untuk membuat pria itu membayar semuanya. Ia harus merasakan bagaimana keputusasaan hingga kematian terasa lebih baik daripada tetap hidup. Bulu mata Sean mulai bergerak, Anne tetap menatap Sean dengan matanya yang jernih. Sudah berapa lama kamu terbangun? Aku akan membuatkan makan malam untukmu, kamu pasti lapar. Sean bangun dari ranjang tanpa menunggu jawaban dari Anne. Biarkan aku pergi. 3 kata yang diucapkan Anne membuat Sean membeku di tempat, setelah menarik nafas ia menoleh dan tersenyum lembut ke arah Anne, aku akan membuat spaghetti, semoga nanti rasanya tidak buruk, kata Sean sebelum keluar dari kamar. Anne mencengkeram selimut dengan erat, meski ia merasa dadanya begitu sesak dan sakit namun lukanya sudah terlalu sakit hingga ia tak bisa lagi mengeluarkan air mata. Lucy akhirnya pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan keluar mengenakan celana jeans dan kemeja alih-alih berganti dengan piyama. Lucy duduk di meja makan dan Sean menyiapkan semua makanan di meja dengan tenang, tak ada kata-kata yang keluar dari mulut keduanya.
Mereka seperti pasangan suami istri yang hidup dengan damai dan harmonis seolah semuanya baik-baik saja. Anne meletakkan garpu di piring dan minum air putih yang sudah disiapkan oleh Sean. Biarkan aku pergi, kata Anne memecah keheningan. Kamu masih lelah setelah perjalanan panjang hari ini. Istirahatlah, aku akan membuatkan air jahe hangat yang selalu menjadi resep terbaik. Kamu akan tenang setelah meminumnya. Hati Anne seperti mendapat sengatan listrik ketika mendengarkan hal itu. Ia kembali ingat beberapa waktu yang lalu saat dirinya tidak enak badan, Sean juga membuatkan air jahe hangat untuknya. Kini ia tahu bahwa Sean selalu tulus padanya baik sebagai Anne ataupun Lucy. Saat Anne mulai goyah, ia menggelengkan kepalanya sekali lagi. Mari bercerai dan biarkan aku pergi. Menurutlah, kamu butuh istirahat. Aku akan memberimu apa saja kecuali berpisah. Tapi aku ingin berpisah, aku tidak bisa hidup dengan pria yang aku benci. Sean melingkarkan tangannya ke pinggang Anne dari belakang, menurutlah, aku akan berpura-pura tidak mendengarnya. Aku akan membawamu kembali ke kamar. Suara Sean selembut biasanya saat menghadapinya. Hampir tak ada jejak emosi sedikit pun bahkan ketika Anne memancing batas kesabaran Sean. Anne semakin frustrasi dengan sikap keras kepala Sean, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu di tengah malam karena kebencianku? Sean menegang, kepalanya terasa berdenyut saat ia mencoba menekan batas kesabaran dirinya. Dia begitu bingung sehingga kehabisan akal, ia hanya tak bisa membayangkan hidup tanpa Anne. Sean akhirnya melangkah menuju dapur dan membawa set pisau dapur yang tertancap rapi di tempat pisau. Setidaknya ada 5 pisau berjajar di situ dari berbagai ukuran. Aku akan meletakkan pisau ini di sebelah ranjang kita, kamu bisa membunuhku kapan saja jika itu membuatmu bahagia dan hidup dengan damai. Karena aku hanya akan melepaskanmu jika aku mati. Sean meraih tangan Lucy dan membawanya ke kamar, pria itu benar-benar meletakkan set pisau di samping meja nakas. Segera setelah itu ia membuka lemari brankas dan mengeluarkan pistol di dalamnya dan juga selembar kertas. Jika tanganmu tak cukup kuat untuk melakukannya dengan pisau kamu bisa melakukannya dengan tembak. Aku juga sudah membuat pernyataan bermaterai bahwa kamu tidak akan dituntut atas kejahatan apapun jika sesuatu terjadi atas perbuatanmu, juga kamu akan mendapatkan semua aset atas namaku. Anne kehilangan kata-kata, seolah batu besar tersangkut dalam tenggorokannya. Ia duduk dengan patuh di ranjang, Sean memberikan ia set piyama di tangannya. Gantilah pakaian ini, bajumu tak nyaman untuk dipakai di rumah. Tapi aku ingin pergi dan tak ingin tinggal. Sean menarik nafas berat, kamu berganti pakaian sendiri atau aku akan membantumu menggantinya. Anne menelan salivanya, ia tak punya pilihan lain dan berjalan ke kamar mandi untuk mengganti bajunya. Saat ia kembali ke kamar, dia melihat Sean baru saja masuk dengan membawa air jahe untuknya. Ini adalah jahe dari ladang pertanian dekat dengan kampung halaman Ibu Panti. Selama ini aku selalu menggunakan jahe dari sana karena kamu mengatakan tempat itu adalah penghasil jahe dengan kualitas terbaik, terang Sean. Anne dengan patuh meminumnya. Karena tak mengantuk setelah tidur sore yang lama tadi, ia memilih untuk duduk bersandar di sandaran ranjang dan membuka laptopnya. Ia membuka desainnya, namun dia hanya berakhir dengan menatap kosong ke arah sketsa itu. Ia mengingat masa lalu di mana ia hanya butuh 3 tahun untuk menyelesaikan kuliah desain begitu sadar dari koma sebagai Lucy, namun ia belum meraih gelar sarjana perawat yang merupakan cita-cita sejak kecil yang ia inginkan. Jika ia tidak mengalami kejadian 5 tahun lalu, Anne ingin tahu kehidupan apa yang akan ia miliki bersama Jonathan di kemudian hari. Apakah cinta sepihaknya akan terbalas atau Jonathan tak akan pernah mencintai dirinya hingga akhir? Apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu hanya menatap kosong ke arah layar laptop tanpa mengerjakan apapun? Sean, jika aku menjauh darimu saat itu, apakah aku sekarang sudah hidup dengan baik dan membangun rumah tangga dengan pria lain? Bisa saja seorang dokter yang cakap menikah denganku, kami mungkin sudah memiliki sepasang anak yang menggemaskan sekarang. Hentikan, kata Sean dingin. Membayangkan Anne menikah dan hidup bersama pria lain merobek hatinya. Sean, menurutmu apakah aku harus bersyukur atas tragedi yang aku alami hingga aku berhasil menikah denganmu dan mengakhiri cinta sepihakku sejak kecil padamu? Tanya Anne sarkastik. Sean mengambil laptop Anne dari pangkuannya kemudian menutup mulut Anne dengan ciuman yang mendominasi. Jika ia terus mendengarkan perkataan wanita ini yang semakin mengikis kesabarannya maka dia akan gila. Anne berusaha mendorong tubuh Sean menjauh darinya namun ia kalah dalam hal kekuatan.
Dia hanya terdiam saat merasakan bahwa tubuh Sean gemetar ketika mencium dirinya. Saat ia melihat ke mata Sean, ada air mata menggenang di ujung matanya. Pria itu mencium Anne dengan keras namun wajahnya menunjukkan keputusasaan. Bab 120, Penjara untuk Anne. Selama 4 hari berikutnya Anne hidup seperti boneka tanpa nyawa. Hanya Sean yang hidup dengan kepura-puraan seolah semua baik-baik saja. Ia menghabiskan sepanjang hari menemani Anne di rumah dan Abel sesekali datang untuk memberikan sejumlah berkas pekerjaan. Sean lebih banyak menghabiskan rapat secara virtual dan memastikan Anne selalu dalam jarak pandangnya. Pria itu juga masak 3 kali sehari untuk istrinya, dia tahu masakannya masih buruk namun Sean adalah pembelajar yang cepat. Anne juga akan memakan masakan Sean bahkan jika itu terasa hambar atau terlalu asin. Siang ini ketika Abel datang ia melihat Anne masih duduk dengan jiwa yang kosong di sebelah Sean yang sibuk dengan tablet di tangannya. Abel mendesah dan menarik nafas panjang. Saat Anne beranjak untuk ke kamar mandi baru ketika itu Abel menyuarakan sesuatu untuk atasannya. Apakah nyaman bagimu memenjarakan dia seperti ini? Lihatlah betapa ia seperti mayat hidup. Lalu apa yang kamu bayangkan ketika ia mengingat kejadian kelam 5 tahun lalu? Itu adalah reaksi normal dan akan membaik seiring berjalan waktu. Kamu menipu dirimu sendiri Sean. Sean menatap Abel, dia ingin pergi dariku, apakah menurutmu aku bisa melakukan hal itu? Saat Sean mengatakan itu ia menunduk dengan wajah putus asa, Abel tak pernah melihat pria ini menunjukkan ekspresi kalah. Bahkan saat di penjara ia hampir hancur oleh banyak pukulan, dia masih memiliki harga diri di matanya, namun untuk seorang wanita Sean terlihat kalah dan putus asa, ia bahkan menipu dirinya sendiri. Abel tidak tahu bagaimana ia harus menghibur pria di depannya, dari wajah Sean ia bisa melihat sakit hati dan penyesalan. Abel merasa bersimpati untuk 2 orang di rumah ini yang tengah dipermainkan oleh takdir. Kamu dan dia butuh bantuan psikiater, itu akan membantu kalian. Sean bangkit dan menepuk bahu Abel, aku harus memasak makan siang untuknya, ia pasti lapar. Abel menatap punggung kesepian Sean yang melangkah pergi dari ruang kerja, saat ia lewat di depan mereka, Abel menarik nafas dalam pada pemandangan saat Sean sibuk di dapur sementara Anne duduk diam di ruang televisi. Meski matanya menatap televisi, namun tatapan itu tampak kosong. Entah takdir apa yang sedang mempermainkan mereka. Asteris. Clark dalam kondisi terburuknya selama beberapa hari ini. Ia berusaha mencari tahu kabar terbaru tentang Lucy, namun dia tak mendapatkan apapun seolah gadis itu telah disembunyikan dengan baik oleh Sean. Hingga siang ini ia mendapatkan panggilan telepon dari Catherine. Sean sengaja menyembunyikan Lucy beberapa hari ini di rumah mereka. Gadis itu sudah mendapatkan ingatannya kembali, kata Catherine di telepon. Setelah panggilan itu, Clark termenung untuk waktu yang lama. Dia tahu kali ini setelah ingatan Anne kembali, gadis itu akan membenci dirinya. Pendekatan yang Clark lakukan harus dirubah, dia akan menggunakan Nate kali ini. Gary, cari tahu cara agar aku bisa bertemu dengan Lucy tanpa ada Sean. Baik bos. Saat sore hari Clark menjemput Nate di sekolahnya, 2 pria yang terlihat mirip seolah diciptakan dalam satu cetakan yang sama duduk bersama di kursi penumpang bagian belakang. Nate, apakah kamu menginginkan seorang ibu? Tanya Clark memecah keheningan. Bola mata jernih Nate menatap penuh tanya ke wajah ayahnya, tidak, jika itu bukan wanita seperti Tante Lucy. Clark menaikkan sudut bibirnya, tentu, hanya akan ada dia yang menjadi ibumu, karena ia adalah ibu yang sudah melahirkanmu. Apa maksud ayah? Bukankah wanita yang sudah melahirkanku sudah mati? Kenapa sekarang menjadi nona cantik? Bukankah itu berarti selama ini ia sengaja meninggalkanku? Cecar Nate. Dia tidak pernah meninggalkanmu, ia hanya lupa ingatan dan belum bisa mengenalimu sebagai anaknya. Di kemudian hari jika ayah bisa membawanya kembali pada kita, maka kuharap kamu bisa menjadi anak baik yang tak akan melepaskannya lagi. Apa kamu mengerti? Nate mengangguk, wajahnya menjadi sangat gembira begitu mendengar bahwa ibunya tidak mati dan dia ternyata adalah nona cantik yang selama ini ia sayangi. Nate, maukah kamu tinggal di rumah sakit selama beberapa hari? Boleh mata Nate melebar, ia merasa baik-baik saja saat ini dan tidak membutuhkan untuk tinggal di rumah sakit. Hanya jika ibumu mengetahui kamu sakit, maka dia akan datang pada kita. Bocah kecil itu belum memahami betul maksud perkataan ayahnya, namun meski begitu ia tetap mengangguk dengan semangat begitu mengetahui bahwa ibunya akan menjenguknya di rumah sakit.
Dalam 2 hari Clark membuat berita di mana ia harus merawat Nate yang tengah dirawat intensif di rumah sakit. Anne mendapatkan kabar sakitnya Nate dari portal berita yang ia baca di ponselnya. Tangan Anne menjadi gemetar ketika hatinya dipenuhi oleh rasa khawatir. Meski Nate ia lahirkan dari tragedi pada dirinya yang memberikan jejak trauma mendalam, Anne masih merasakan jejak kasih sayang seorang ibu pada Nate. Sean, bisakah kamu membiarkan aku pergi untuk menjenguk Nate? Aku dengar ia sakit, jadi aku ingin melihatnya. Pinta Anne. Sean menegang, ini adalah pertama kali Anne meminta sesuatu padanya setelah hampir seminggu terdiam. Sebagai orang yang sudah mengenal dengan baik seperti apa Clark yang licik dan manipulatif, Sean sudah memiliki firasat bahwa bisa saja pria itu sengaja menggunakan Nate untuk memancing Anne keluar. Tetaplah tinggal di rumah, aku akan mencarikan informasi tentang keadaan Nate sehingga kamu tak perlu merasa khawatir lagi. Anne mengepalkan tinjunya dengan erat, ia merasa begitu bermasalah dengan cara Sean memperlakukan dirinya selama beberapa hari ini. Ia takut akan semakin nyaman dan melupakan niatnya untuk membalas dendam pada Clark dan mengambil Nate. Bagaimanapun ini adalah dendam yang melibatkan dirinya, atas kemauannya sendiri 5 tahun yang lalu ia menolong iblis dan membawanya ke rumahnya. Pria itu berhutang nyawa dan kebahagiaan dirinya, maka Anne berniat untuk menarik Clark jatuh ke dasar seperti dirinya. Sean, sampai berapa lama kamu akan mengurungku di sini? Tempat ini memang tidak memiliki teralis namun aku merasa tempat ini tak ubahnya seperti penjara. Aku merasa sangat sesak tiap kali berada di dekatmu. Apakah kamu tidak bisa melihatnya, bahwa aku tidak bisa memaafkan dirimu? Asal kamu tetap berada di sisiku itu sudah cukup, tak masalah jika kamu membenciku, jawab Sean dingin. Aku tidak mau hidup denganmu. Kamu tidak punya pilihan. Anne berdiri dari tempat duduk dan berlutut di atas lantai yang dingin, bagaimana jika aku memohon padamu untuk melepaskanku? Melihat Anne berlutut di lantai, hati Sean terasa sangat sakit. Meski begitu ia tetap tak bisa melepaskan Anne, bahkan jika mereka harus terlibat dalam kesakitan dan kebencian sepanjang hidup. Sean menarik tubuh Anne dan melemparkannya di atas kasur, ia meraih tangan Anne dan menyematkannya di atas kepalanya, aku tidak akan melepaskanmu, jangan pernah menguji batasanku. Dada Sean naik turun dengan emosi yang menekan hatinya. Mata gelap Sean dipenuhi dengan rasa sakit namun mata wanita di depannya menampakkan jejak amarah dan kebencian yang membuat Sean semakin gila dengan keputusasaan. Sean mencium bibir dingin Anne dan merobek bajunya dengan kasar seperti pria yang gila, namun detik berikutnya sebuah tamparan keras mendarat di pipi Sean. Jangan memaksakan dirimu padaku. Kamu tak jauh berbeda dengan Clark. Sean menegang mendengarkan perkataan Anne yang menyamakan dirinya dengan Clark, seolah palu besar menghantam hatinya hingga membuatnya menjadi serpihan kecil. Tubuh Sean yang gemetar bangkit dan terhuyung menuju kamar mandi. Detik berikutnya Anne mendengar suara pukulan keras mendarat di kaca kamar mandi disusul dengan bunyi retakan. Bab 121, mengakhiri hidupnya. Di kamar mandi buku-buku tangan Sean robek oleh serpihan kaca kamar mandi, pria dingin dan yang selalu menjadi pria tak tergoyahkan selama 5 tahun ini terlihat menyedihkan dengan wajah kekalahan. Saat Sean keluar kamar mandi, ia hanya menoleh ke arah Anne yang sudah pura-pura tertidur di atas ranjang. Sean tahu wanita ini masih terjaga dari bulu matanya yang terus bergetar, namun meski begitu ia hanya menatapnya sebelum mengambil kotak obat dan membalut luka di tangannya dengan kain kasa sebelum menyusul Anne di atas ranjang. Tubuh Anne menegang saat Sean menarik dirinya ke dalam pelukannya dan melingkarkan lengan besi Sean ke atasnya. Maafkan aku berjanji akan memperlakukan dirimu dengan baik di masa depan. Sean mengira bahwa akan terjaga sepanjang malam dengan tenggelam ke dalam pikirannya namun ia tertidur tak lama kemudian setelah menghirup aroma tubuh Anne. Sean terbangun di pertengahan malam saat merasakan tubuh hangat Anne menjadi sangat dingin di dalam pelukannya. Saat ia membuka mata, dia melihat genangan darah dari pergelangan tangan Anne. Ia kemudian melihat satu pisau kecil yang hilang dari set pisau yang berada di samping nakasnya. Sean gemetar ketakutan, ia tak pernah menyangka bahwa pisau yang ia siapkan untuk Anne bisa melampiaskan kekesalan pada dirinya justru digunakan untuk mengambil nyawa gadis itu sendiri. Anne, apa yang udah kamu lakukan? Sean kehilangan pikiran jernihnya saat melihat wajah pucat Anne dan separuh spray sudah berganti dengan genangan darah. Ia sangat cemas hingga akan menjadi gila. Sean dengan cepat menggendong tubuh Anne dan menyuruh satu pengawalnya untuk membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Dia menelepon pihak rumah sakit sebelumnya agar mereka bersiaga dengan kedatangan Anne.
Tubuh Anne sudah terkulai lemah dan dingin ketika tenaga medis menempatkan ia di ranjang ruang darurat. Ia terlihat begitu diam dan tenang dalam tidurnya sehingga Sean merasa sangat ketakutan. Sean duduk di kursi dengan sedih. Pikirannya mengenang kembali tahun-tahun sebelum Anne mengalami kejadian pahit 5 tahun lalu. Ia adalah gadis yang ceria dan optimis. Dia tak pernah menaruh pikiran buruk pada siapapun, Anne selalu menjadi gadis yang murni dan cantik. Sean tak menyangka bahwa akan ada hari di mana gadis ceria seperti dia akan lebih memilih kematian daripada hidupnya. Sean berjanji asal Anne masih hidup dia tak akan lagi memaksa atau menyakiti dirinya lagi. Pintu ruang darurat dibuka, kami minta maaf. Kami sudah melakukan yang terbaik. Sean mencengkeram jubah dokter itu, apa maksudmu sudah melakukan yang terbaik? Selamatkan dia, atau aku akan membuat kalian semua mati bersamanya. Ancam Sean yang mulai kehilangan rasionalitasnya. Selamatkan dia untukku. Kamu belum tahu siapa aku kan? Dalam satu panggilan semua pegawai medis yang berada di rumah sakit ini akan kehilangan pekerjaan. Sean menarik dokter ke ruang operasi mendekati tubuh Anne yang pucat, selamatkan dia dengan cara apapun. Atau aku akan mengubur seluruh rumah sakit ini bersamanya. Dokter itu gemetar, punggung dan telapak tangannya basah karena ketakutan. Ia sudah terbiasa dengan anggota pasien yang tak bisa menerima berita kematian, namun pria di depannya sekarang tampak menakutkan dan mengintimidasi. Dokter lihat, jantungnya kembali berdetak. Kata salah satu perawat yang merasa sangat lega seperti baru saja selamat dari ancaman dikubur hidup-hidup. Sean menghampiri Anne dan menggenggam tangannya dengan erat, ia mencium punggung tangannya hingga air matanya mendarat di atasnya. Asal kamu hidup, aku akan memberikan apapun yang kamu minta. Anne membuka matanya dan mencium aroma disinfektan yang menyengat. Saat ia menatap langit-langit yang putih dan juga kantong darah yang tergantung, ia sudah bisa mengetahui bahwa tempat ini adalah rumah sakit. Dia menoleh pada pria di sampingnya yang masih menggenggam erat tangannya. Kenapa kamu membawaku ke rumah sakit ketika kematian jauh lebih baik untukku? Jemari Sean gemetar, jangan mencoba mengakhiri hidup lagi. Aku akan meminta Abel untuk membawa surat cerai, jadi jangan mencoba lari dari diriku dengan menggunakan hidupmu lagi. Apakah kamu akan menepati janjimu? Sean mengangguk dengan berat hati, hatinya seperti disiram minyak panas hingga membuatnya melepuh. Petik terbalik ini hanya perceraian Sean, hanya selembar kertas. Aku masih bisa menatap dan menjaganya dari jauh selama ia masih hidup namun semua akan berakhir jika ia mati. Aku tak akan sanggup menanggung kematian dirinya untuk yang kedua kali. Petik terbalik. Abel datang tak lama kemudian, ia membawa berkas surat cerai yang diminta Sean. Saat ia menatap ke arah Anne yang pucat di atas ranjang rumah sakit, dia merasa sangat kasihan untuk dua orang menyedihkan di depannya. Aku sudah membawa suratnya, begitu kalian menandatangani ini. Aku akan mengurus pengesahannya ke biro terkait. Sean menatap Anne dengan sedikit harapan yang tertinggal agar wanita ini berubah pikiran, namun ia tak melihat keraguan sedikit pun di mata Anne saat menandatangani surat cerai itu. Ia menyerahkan pena pada Sean, pria itu menandatangani berkas dengan jemari gemetar. Aku akan mentransfer sejumlah properti dan saham Valley Corp padamu sebagai tunjangan. Aku tidak butuh apapun selain bercerai, jawab Anne dingin, matanya yang sedalam lautan kemudian menatap ke arah Sean, kita sekarang sudah tak memiliki hubungan apapun, jadi kamu bisa pergi sekarang. Sean dan Abel tercengang, wajah dua pria itu menjadi menegang. Abel menepuk bahu Sean, mari kita pergi, ia butuh waktu sendiri dan istirahat. Aku akan menyewa perawat untuk menjaganya. Setelah menutup pintu ruangan, Sean tak ingin pergi jauh dari Anne. Ia duduk di bangku depan kamar. Abel akhirnya menemani Sean untuk duduk di sebelahnya. Tetap suruh penjaga bayangan untuk mengikuti Anne. Dia tidak bisa dibiarkan lengah, lebih baik kita tidak mengambil resiko apapun. Baik bos. Selama 2 hari dirawat Sean hanya menunggu dengan sabar di bangku depan kamar Anne, ia tidak berani masuk ke dalam dan memilih untuk menjaganya dari jauh. Dia bahkan makan nasi kotak sambil menjaga Anne di ruang VVIP seolah dirinya adalah pengawal yang ditugaskan untuk menjaga majikannya. Suster, bisakah kamu membantuku? Pinta Anne saat seorang dokter masuk untuk mengganti perban lukanya. Suster itu tampak ragu-ragu, namun ia tahu bahwa tak bisa menyinggung pasien perawatan di ruang VVIP. Apa itu? Aku bisa membantumu asal itu bukan sesuatu yang berkaitan dengan tindakan kriminal. Pinjamkan bajumu dan tidurlah di sini untuk beberapa saat.
Aku harus mengalihkan perhatian mantan suamiku yang berjaga di depan. Setelah berpikir sejenak perawat itu akhirnya setuju, mereka segera berganti baju dan bertukar posisi. Anne keluar ruangan dengan baju perawat dan masker medis yang menutupi wajahnya. Saat ia melewati Sean yang duduk sambil tenggelam dengan tablet di tangannya, ia begitu gugup. Petik terbalik Sean, aku tahu kamu mencintaiku dengan tulus, namun ada hal lain sekarang yang menjadi tujuanku. Tunggulah sebentar lagi, saat semuanya sudah selesai aku akan berani untuk melangkah ke arahmu dengan kepala yang terangkat, batin Anne saat ia berhasil melewati Sean. Bab 122, menemui orang yang paling dibenci. Lucy menghentikan taksi menuju sebuah rumah sakit swasta tengah kota tempat Nate dirawat. Saat Lucy mendorong pintu ruang perawatan dan membuka masker medis yang menutupi wajahnya, Clark sangat terkejut bahwa orang yang sempat ia pikir seorang perawat biasa ternyata adalah Anne. Aku datang untuk menjenguk Nate, kata Lucy dingin. Clark menikam sudut bibirnya, dia sangat senang setelah menunggu selama 4 hari di rumah sakit untuk kedatangan Anne. Ia semula hampir putus asa ketika Anne tak kunjung datang, ia sempat menduga bahwa Sean sudah membatasi dunia Anne dari media sosial untuk menutup berita sakitnya Nate sampai padanya. Saat Clark menatap baju perawat yang Anne kenakan dan pergelangan tangannya yang terbalut perban, ia baru menyadari bahwa Anne pasti melakukan hal berbahaya untuk bisa datang menemui Nate. Petik terbalik bahkan jika Nate terlahir dari lukamu, namun kamu selalu menjadi seorang wanita baik yang selama ini ku kenal. Aku tahu bahwa kamu tak akan pernah meninggalkan Nate begitu saja, petik terbalik batin Clark. Ibu, panggil Nate begitu Anne mendekati dirinya. Mendengar Nate memanggil dirinya ibu, Anne menoleh ke arah Clark untuk mendapatkan penjelasan. Dia sudah mengetahui bahwa kamu adalah ibunya, jawab Clark. Bocah kecil di atas ranjang itu merentangkan kedua tangannya untuk mengharapkan pelukan dari ibunya. Mata Anne berair saat melihat Nate, meski ada jejak keraguan di hati Anne, namun saat menatap bola mata Nate, Anne luluh dan akhirnya memeluk dengan erat anak itu. Ibu, aku sangat bahagia ketika ayah mengatakan bahwa kamu masih hidup. Kini tak akan ada lagi anak lain yang akan mengejekku sebagai anak tanpa ibu dan akan memiliki ibu tiri jahat di masa depan. Anne membelai lembut kepala Nate, tak apa, aku di sini sekarang dan akan lebih sering mengunjungimu di masa depan. Ibu kenapa harus mengunjungi? Tidak bisakah kita tinggal bersama seperti keluarga yang lengkap? Ibu dan ayahmu bukan pasangan suami istri, jadi kami tidak bisa tinggal bersama. Wajah Nate cemberut, tidak bisakah kalian menikah lagi? Sayang, kamu harus beristirahat. Aku akan membahas hal itu dengan ibumu, sahut Clark. Nate mengangguk dengan patuh, bocah itu tertidur tak lama kemudian setelah Anne menceritakan dongeng pengantar tidur untuknya. Suasana menjadi hening karena Clark dan Anne tak terlibat percakapan. Anne, bisakah kita berbicara di tempat lain? Pinta Clark. Anne mengangguk, dua orang itu menuju taman rumah sakit dan duduk di bangku kayu yang berada di sana. Anne berdiri menjauh dari Clark, ia masih menyimpan trauma mendalam tiap kali berdekatan dengan pria itu. Ada apa dengan luka pada tanganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Clark memulai percakapan. Ini bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan. Jawab Anne dingin. Clark menarik nafas dalam, dia sudah tahu bahwa reaksi pertama jika ingatan Anne kembali adalah melihat sikap benci dan amarah wanita ini padanya. Tentang kejadian 5 tahun lalu, bisakah kamu memberiku kesempatan untuk minta maaf dan memperbaiki semuanya? Anne mencibir jauh di dalam hatinya, ia menarik senyum sinis dari sudut bibirnya. Senyuman itu membuat Clark mengernyit, ia tak pernah melihat Anne dengan sisi menakutkan seperti sekarang. Ia ingat masih senyum lembut dan wajah hangat Anne 5 tahun lalu saat menolong dirinya, namun ekspresi seperti itu seolah tak menghilang tanpa jejak di wajah wanita di sampingnya sekarang. Jika kamu memberikan hak asuh Nate padaku dan berjanji tidak akan pernah menemui kami lagi di masa depan, maka aku akan memaafkan dirimu, kata Anne dingin. Clark melebarkan bola matanya saat kemarahan mulai merayapi hatinya, apakah kamu berniat untuk membesarkan Nate dengan Sean? Tanya Clark dengan wajah yang menakutkan. Itu terserah padaku dengan siapa aku akan merawat Nate di masa depan. Clark mulai berdiri dari tempat duduknya dan menekan kedua tangannya ke bahu Anne hingga membuat wajah Anne menjadi pucat dan ketakutan. Katakan padaku bagaimana ia bisa terlihat lebih baik daripada aku. Kenapa kamu tidak pernah mempertimbangkan perasaanku? Jika aku bersalah 5 tahun lalu maka begitu juga Sean, ia adalah penyebab penculikanmu,
jika aku tidak datang maka akan ada penjahat lain yang melakukannya padamu. Anne yang gemetar dan masih trauma pada sentuhan Clark mendorong tangan pria itu menjauh. Lalu apakah aku harus berterima kasih padamu karena tidak menyelamatkanku dan justru memanfaatkan kesempatan itu? Dada Clark menegang, kerutan di antara alisnya menampakkan dengan betul bahwa amarah sedang berkobar di hatinya. Aku dibius dengan zat afrodisiak hari itu, aku tak bisa mengendalikan diri. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan bertanggung jawab denganmu. Anne terkikik dengan tawa sarkastis namun sorot matanya dipenuhi kebencian. Itu terdengar sangat lucu. Apakah menurutmu perempuan di luar sana akan menyerahkan dirinya begitu saja saat si pemerkosa mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab? Anne cukup, bentak Clark saat perkataan Anne terus menghantam batas kesabarannya. Clark, kamu terlihat mengesankan saat mengatakan tentang akan menebus kesalahanmu namun sesungguhnya kamu hanya ingin mengikatku atas nama penebusan. Clark merobek fasad dirinya dan menunjukkan wajah iblis di depan Anne yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ekspresi itu sangat menakutkan dengan tatapan mata yang gelap seolah itu adalah jurang yang sangat menakutkan. Sepertinya aku tidak bisa bernegosiasi dengan cara baik padamu. Baiklah, maka aku tak akan lagi terlalu panjang lebar. Jika kamu menginginkan putramu maka kamu harus datang pada kami dan menikahiku. Namun jika kamu tidak mengambil pilihan itu, maka aku akan memastikan bahwa kamu tak akan lagi melihat Nate di masa depan dan membuat ia membenci ibunya sendiri. Anne mengepalkan tinjunya dengan erat hingga telapak tangannya terdapat cekungan bulan sabit yang dalam. Kamu pada dasarnya hanyalah seorang iblis. Clark menekan dagu Anne dengan tangannya, maka jangan pernah berpikir untuk menantang seorang iblis Anne. Menahanku seperti itu hanya akan membuatku membencimu seumur hidup. Bencilah sebanyak yang kamu bisa, tapi pada akhirnya kamu hanya akan menatap pria yang kamu benci seumur hidupmu. Anne mendorong tubuh Clark untuk melepaskan cengkeraman tangan pria itu dari dagunya. Aku harus pergi. Aku hanya akan memberimu waktu 2 hari untuk menyelesaikan semua urusanmu dengan Sean. Jika lebih dari itu maka aku akan membawa Nate pergi ke luar negeri dan kamu tak akan lagi melihatnya di masa depan. Anne menghadiahi tatapan belati pada Clark sebelum ia pergi. Setelah Anne tak terlihat lagi Clark duduk dengan tangan yang gemetar saat memegang rokoknya. Hanya ia yang tahu bahwa untuk terlihat masih kuat di tengah tatapan kebencian dari orang yang ia cintai, dia perlu memasang wajah iblis. Dia tak menyangka ia yang sejak kecil dilatih untuk menjadi kuat dan tak memiliki kelemahan, akan begitu tak berdaya pada seorang Anne. Bab 123, tidak bisa melepaskan dia. Anne tidak berniat untuk kembali ke rumah sakit, ia menaiki taksi dan menuju ke unit apartemennya yang lama. Begitu ia membuka dan menyalakan lampu, ia terkejut dengan kehadiran Sean yang tengah duduk menyilangkan kaki di sofa ruang tamu. Wajahnya terlihat gelap, ia menekan amarahnya saat baru mengetahui sore tadi bahwa Anne yang berada di ruang perawatan hanya seorang perawat. Dari mana kamu pergi sepanjang siang hingga sore hari? Kita bukan lagi suami istri, kamu tidak harus menanyaiku kemana saja aku pergi bukan? Juga kamu harus sadar bahwa dirimu sudah menerobos properti pribadiku dengan datang ke sini. Aku bisa saja melaporkanmu atas tuduhan penyusupan atau bahkan pencurian. Apakah menurutmu polisi akan memproses laporanmu? Ejek Sean, sedari tadi ia duduk menunggu kedatangan dan kabar terbaru tentang keberadaan Anne dengan hati gelisah seolah setiap detik yang ia lewati berjalan sangat lambat. Dia takut bahwa Anne akan pergi jauh dari dirinya atau mengakhiri hidup lagi. Oh iya, aku lupa bahwa kamu adalah Tuan Sean yang terhormat. Bahkan jika kamu membakar tempat ini aku hanya bisa berdiri diam dan melihatnya. Sean kehilangan kata-kata, ia merasa bersalah sudah mengatakan hal tadi yang justru membuat Anne semakin menarik jarak dengan dirinya. Maafkan aku, kata Sean dengan mata yang redup. Kali ini ia harus mengubah pendekatan yang ia lakukan dengan Anne. Menggunakan sifat yang mendominasi hanya akan membuat ia mencoba lari dari dirinya dengan menggunakan nyawanya sekali lagi. Bisakah kamu pergi setelah melihatku baik-baik saja? Anne membuka pintu lebar sebagai pertanda agar Sean pergi dari rumahnya. Baiklah, selamat tidur. Aku sudah meletakkan obat dari rumah sakit di samping tempat tidurmu. Ada makanan di lemari pendingin yang bisa kamu panaskan jika lapar, itu dari restoran tempat kita terakhir kali makan. Sean berkata dengan senyum hangat di wajahnya, namun Anne hanya memiliki ekspresi wajah yang dingin. Saat Sean pergi, Anne segera mengubah sandi pintu rumahnya. Setelah itu ia menuju ke kamar tidur dan menghempaskan dirinya di atas ranjang, tempat ini tidak berdebu.
Sean sudah menyuruh seseorang untuk rutin membersihkan tempat ini sejak kejadian terakhir kali saat Sean menemukan Anne tengah menangis di tempat ini saat ia baru mengetahui tentang kenyataan di balik luka bekas operasi di perutnya. Di pantau Sean tak bisa mengalihkan pikirannya dari Anne, ia merasa kosong dan sakit jauh di dalam hatinya. Saat ini dua pria lain tengah menemani dirinya untuk mengosongkan gudang anggur untuk menghibur pria yang baru saja dicampakkan oleh wanitanya. Apakah aku hanya bisa menatap dirinya dari jauh selamanya? Aku merasa sesak tiap kali melihat ia menjaga jarak denganku. Coba posisikan dirimu ada pada dirinya, mungkin hal itu akan membuatmu memahami apa yang ia lakukan, jawab Abel. Mungkin kamu harus melepaskan dia untuk membuat ia bahagia. Jika aku jadi Anne, maka aku akan pergi sangat jauh agar tak bisa lagi melihat wajahmu dan Clark, sahut Aston yang sudah dalam kondisi setengah mabuk. Abel segera menginjak kaki Aston, ia sudah berusaha menjawab Sean dengan kalimat yang halus namun pria di sebelahnya justru menyiram bahan bakar yang akan membuat suasana hati Sean memburuk. Kenapa kamu menginjak kakiku? Pekik Aston. Diam saja jika kamu masih ingin bangun tanpa cedera esok pagi. Jawab Abel dengan gigi terkatup. Berbeda dari dugaan Abel bahwa Sean akan mengamuk namun pria itu justru meneteskan air mata sambil menelan minuman dalam sekali teguk. Sean, kau salah sejak awal, dia adalah wanita yang sudah mencintaimu secara sepihak sejak lama, namun alih-alih cintanya terbalas ia justru menjadi tumbal atas masalah antara kamu dan keluarga Catherine. Sekarang dia telah menarik dirinya, maka kamu harus melepaskannya. Kamu berhutang terlalu banyak dengan dia, lanjut Aston. Abel ingin sekali memberi pukulan pada tengkuk leher Aston agar pria ini pingsan dan berhenti bicara, namun Abel di sisi lain juga setuju pada apa yang dikatakan oleh Aston. Ia sudah melihat betapa berani Anne mengorbankan nyawanya sendiri untuk berpisah dari Sean, sudah sangat jelas bahwa tekadnya tak bisa dibengkokkan lagi. Bagaimana aku bisa melepaskan dia, sementara jauh di dalam hati ini masih sangat sakit, jawab Sean sambil memukuli dadanya. Aston dan Abel akhirnya terdiam, suasana menjadi hening dan menyedihkan. Kalian pergilah dulu, aku ingin sendiri. Abel dan Aston berdiri secara bersamaan, namun sebelum mencapai pintu Abel kembali masuk ke rumah untuk menyita benda tajam yang ada di rumah itu. Apa yang kamu lakukan? Tanya Aston dengan mata menyipit. Aku takut ia berpikiran sempit saat tak ada orang dan mengakhiri hidupnya sendiri. Omong kosong, jika ia berniat bunuh diri maka itu sudah terjadi 5 tahun lalu. Lagi pula jika kamu menyita benda tajam dan bahkan pistol, masih ada balkon tempat ia bisa mengakhiri hidup dengan terjun bebas. Abel setuju dengan perkataan Aston, ia akhirnya menaruh kembali set pisau ke dapur dan melangkah pergi dari rumah Sean. Ia berhenti dan menatap Juan yang sedang berjaga di depan pintu. Jaga pendengaranmu dengan baik, jika kamu mendengar sesuatu yang mencurigakan cepat hubungi aku. Baik, Aston menggelengkan kepalanya pada tingkah Abel. Ia memiliki kelebihan dalam hal bertarung tapi kekurangan otak untuk berpikir jernih, gumam Aston. Sementara itu di rumah Anne, ponselnya berdering dengan nomor panggilan asing. Halo, jawab Anne. Aku dengar kamu baru saja menandatangani berkas perceraian dengan Sean, tanya Catherine dengan nada mencemooh. Anne tertawa kecil begitu mengenali bahwa suara wanita di ujung panggilan adalah Catherine. Bahkan jika aku bercerai dengan Sean, apakah menurutmu kamu memiliki kesempatan untuk menjadi istrinya? Kamu mungkin perlu bangun dari mimpi konyolmu itu. Apakah kamu yakin Anne, tak ada lelaki yang bisa menolak seorang wanita di ranjang saat tak ada lagi seorang istri yang memenuhi kebutuhan biologisnya di ranjang? Hahaha, kamu melebihkan dirimu sendiri. Aku sudah mengenal Sean dengan baik, ia tak akan menoleh padamu bahkan jika kamu menari telanjang di depannya. Anne masih ingat bagaimana Sean masih sanggup bertahan saat Nancy menjebaknya waktu itu, Catherine sama sekali bukan ancaman baginya. Di tempat lain Catherine mengepalkan tinjunya atas provokasi Anne, ia kehilangan kata-kata setelah mendapatkan serangan mental itu. Setidaknya aku masih diterima oleh keluarga Sean daripada dirimu yang sudah mereka buang. Anne tertawa mencibir, hanya dianggap sebagai seorang pengasuh kamu sudah merasa seolah menjadi nyonya rumah. Betapa tak tahu malu. Mari kita lihat sampai berapa lama kamu bisa bertahan di sana. Anne menutup teleponnya tanpa menunggu kalimat balasan Catherine. Perempuan bodoh. Kamu adalah orang pertama yang ada di daftar untuk menerima balasan dariku. Gumam Anne dengan wajah gelap yang menakutkan.
Keluarganya adalah dalang di balik penculikan itu, bagaimana mungkin Anne bisa melepaskan wanita itu begitu saja? Jika Catherine menjadi wanita yang sadar diri dan tak terus mengusiknya maka ia bisa bersikap lunak, namun wanita itu seperti benalu yang tak tahu diri di mata Anne. Bab 124, Mari Bertunangan. 2 hari berikutnya Anne berdiri di depan pintu rumah Clark dengan tanpa ekspresi, ia tidak menunjukkan emosi apapun, tidak ada kebahagiaan dan juga kesedihan atau kemarahan. Sehingga Clark tak bisa menebak seperti apa yang dia pikirkan dari wajahnya yang datar. Aku tahu kamu akan datang, kata Clark begitu membuka pintu. Di mana Nate? Dia sedang berada di sekolahnya, mari masuk dan kita akan membicarakan tentang perjanjian kita. Clark membawa Anne menuju ruang kerjanya, begitu ia masuk ada portrait besar lukisan dirinya. Latar dari lukisan itu memperlihatkan dirinya dengan rambut kucir kuda tengah memasak di dapur sederhana apartemen kecil miliknya 5 tahun lalu. Aku melukisnya sendiri, apa kamu menyukainya? Anne membuang muka setelah Clark mengekspose kemana tatapan matanya tertuju, tidak buruk. Jawab Anne singkat, ia bukan lagi gadis remaja yang akan meleleh hanya karena seorang pria melukis gambarnya di atas kanva. Aku melukiskan lebih banyak gambar dirimu pada buku gambar yang berada di kamar Nate, ia selalu mengeluh karena tak memiliki foto ibunya. Jadi aku menggambar banyak lukisan dirimu untuk Nate. Anne masih tanpa ekspresi, dia berdiri dengan tenang seperti gunung Alpen yang dingin, melihatnya dengan ekspresi seperti itu membekukan hati Clark. Pria itu tahu akan butuh banyak usaha untuk menaklukkan gunung yang curam dengan badai salju yang kapan saja bisa menghantamnya. Anne, mari kita membuat foto keluarga, Nate pasti akan senang jika memiliki foto keluarga lengkap. Baiklah. Mata Clark berbinar ketika Anne menyetujui permintaan dirinya tanpa perlawanan, ia sangat bahagia seolah baru saja mengalahkan Sean. Clark mendekati Anne, ia hendak menggenggam tangannya namun dengan cepat Anne menarik tangannya menjauh dari jangkauan Clark. Biarkan aku membiasakan diri, tidak mudah menghilangkan trauma 5 tahun lalu setelah apa yang kamu perbuat. Jadi reaksi tubuhku akan melakukan penolakan saat kamu mendekatiku. Tangan Clark membeku di tempat, setelah menghela nafas dan mengalah ia tersenyum lembut pada Anne, baiklah, tapi aku tak bisa menunggu lama. Bagaimanapun kita akan segera menikah dalam beberapa hari kemudian. Beri aku waktu 1 bulan, aku belum siap untuk menikah saat baru saja bercerai. Clark berpikir sejenak, 1 bulan bukan waktu yang lama baginya setelah ia pernah melewati 5 tahun tanpa Anne. Baiklah, tapi kita akan menggelar pertunangan 1 minggu kemudian. Anne terdiam sejenak, ia tahu Clark pasti tak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk menyatakan kepemilikan dirinya pada dunia, termasuk Sean. Tidak bisakah melakukan pesta pertunangan beberapa minggu lagi? Tidak ada ruang untuk berdebat. Aku sudah mengalah dengan menyetujui keputusanmu untuk menikah 1 bulan kemudian. Asteris. Seorang pria dengan tubuh tinggi dan wajah misterius tengah menghadap Clark di ruang kerjanya. Kenapa kau bisa kehilangan jejaknya? Tanya San dingin, pria di hadapan Sean adalah penjaga bayangan terbaik yang dimiliki oleh Sean untuk mengikuti kemanapun Anne pergi. Aku tidak kehilangan jejaknya, hanya saja aku tidak bisa terlalu lama menyusup di sana dengan penjagaan mereka yang ketat. Di mana Anne sehingga kamu bahkan tak bisa mengikutinya lama? Tanya Sean mulai kehilangan kesabaran. Ia berada di rumah Clark, penjagaan di sana sangat ketat dengan semua tempat 0 titik buta dari kamera pengawasan, jika aku meretas kamera mereka di sana untuk menyusup, maka dengan cepat alarm bahaya akan berdering. Juga hanya orang-orang kepercayaan Clark yang ditugaskan di sana, ia sudah memperketat keamanan rumahnya beberapa hari lalu seolah menyadari bahwa Anne akan datang ke sana. Sean yang marah melempar vas di atas meja kerjanya ke arah pria di depannya, meski ia bisa menghindari lemparan itu dengan mudah namun ia tak boleh melakukan itu. Bahkan jika Sean melemparkan pisau ke arahnya, ia harus tetap berdiri dengan tenang sebagai anak buah yang sudah disumpah setia dan patuh. Apalagi ia memiliki hutang budi pada Sean yang telah mengeluarkan dirinya dari lubang hitam dunia pembunuh bayaran. Aku ingin melaporkan satu lagi padamu hal yang mencurigakan, tambah Hawk. Katakan, aku mengendus kelompok pembunuh bayaran elang merah sudah tiba di kota ini. Meski begitu aku belum mengetahui siapa target mereka dan siapa yang sudah membayar mereka. Kamu harus berhati-hati, aku curiga mereka didatangkan untuk menanganimu. Mungkin Wolf Grey sudah sangat putus asa hingga meminta tangan lain untuk menyingkirkanku. Elang merah berbahaya dan licik, mereka suka bekerja dalam kegelapan.
Ia mungkin bukan lawanmu jika bertatap secara langsung, namun mereka sering kali bergerak secepat elang ketika mangsanya lengah. Sebagai mantan anggota Elang Merah, Hawk tahu betul cara mereka menjalankan misi. Setiap pembunuhan akan dilakukan dengan sangat rapi dan tanpa meninggalkan bukti. Mereka juga memiliki sebuah pistol yang tak memiliki suara letusan dan juga berisi peluru mikro kecil yang akan menyusup ke tubuh tanpa menimbulkan luka. Jangan khawatirkan hal itu, ada Abel yang selalu di sampingku. Ia memiliki sensitivitas yang tajam pada setiap pergerakan kecil. Kamu boleh pergi sekarang untuk mengawasi Anne lagi. Setelah mendapatkan perintah itu, Hawk pergi dan menghilang begitu cepat seolah ia adalah hantu. Di belahan tempat lain, Clark sedang tersambung dengan panggilan telepon bersama kakeknya. Aku akan bertunangan dengan Ibu Nate minggu depan, kalian tidak perlu datang. Aku hanya ingin memberi kabar pertunangan ini agar kakek tidak marah saat mendapatkan kabar itu dari orang lain, kata Clark yang lebih menekankan sebuah pernyataan daripada meminta izin. Lelaki tua di ujung panggilan itu hanya menghela nafas berat, kamu sudah mendapatkan gadis itu, maka kamu harus lebih kuat untuk tidak membiarkan dirimu dikalahkan oleh Sean lagi. Kakeknya sengaja memberi jalan untuk Anne menjadi milik Clark, hanya dengan cara itu maka Clark akan berusaha untuk menjadi lebih kuat daripada Sean agar ia memiliki kekuatan untuk melindungi apa yang sudah menjadi miliknya. Sementara itu nenek Clark memiliki pemikirannya sendiri, ia menganggap bahwa Anne adalah kelemahan yang bisa membuat Clark lengah. Keberadaan gadis itu hanya akan menimbulkan banyak pertikaian antara Sean dan Clark. Nenek Clark berjalan menjauh dari suaminya, ia menekan sebuah nomor rahasia dari ponselnya. Bukankah aku sudah menyuruh kalian untuk membereskan gadis itu? Jangan khawatir, kami selalu bekerja dengan efisien dan rapi, jika aku membunuhnya secara mencolok, maka cucumu akan membuat penyelidikan yang akan mengarah padamu akhirnya. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kamu harus membereskan dia sebelum hari pertunangan. Cucumu memberikan pengamanan ketat di sekitar gadis itu sehingga seekor lalat saja tak bisa mendekatinya. Tunggulah sedikit lebih lama, aku akan menyelesaikan tugas yang kamu berikan. Baiklah, tapi aku tak bisa bersabar terlalu lama. Cepat bereskan dia sebelum hari pernikahan. Baik, bab 125, menyusup ke ruang ganti. Hari pertunangan tinggal sehari lagi, saat Sean mendengar tentang itu ia sangat marah hingga membuat anak buahnya sangat ketakutan. Hawk yang ia tugaskan untuk membuntuti Anne mendapatkan kabar bahwa Clark dan juga Anne akan melakukan fitting busana di sebuah butik ternama. Sean segera menuju ke sana, ia harus menghentikan kegilaan Anne, ia sama sekali tidak bisa menebak apa yang dipikirkan wanita itu. Ia membuang Sean namun akan menikahi pemerkosa yang merusak hidupnya. Anne masuk ke ruang ganti dengan sebuah gaun berwarna peach di tangannya, ia sangat terkejut saat seorang tiba-tiba muncul di belakang tubuhnya yang baru saja akan menaikkan resleting gaunnya. Saat ia melihat pantulan Sean di balik kaca, ia hampir berteriak karena terkejut namun Sean membekap mulutnya. Jangan berteriak, atau kamu akan membuat Clark datang ke sini, bisik Sean. Anne memelototi Sean dengan penuh tanda tanya, namun pria di belakang tubuhnya justru menatap punggung belakangnya yang terbuka lebar karena resleting gaun panjang yang masih terbuka lebar. Sean membelai punggung Anne kemudian meluncur ke bawah pinggangnya yang ramping. Sentuhan Sean membangkitkan sengatan yang membuat Anne menjadi gelisah, ia hendak berbalik untuk menghindari itu namun Sean menahan kedua bahunya untuk tidak berbalik. Sean, apa yang kamu lakukan? Sean mencium pundak Anne, katakan padaku kenapa kamu akan bertunangan dengan Clark. Tanya Sean dengan nafas yang berat, ada campuran amarah dan juga gairah yang coba dibendung oleh Sean. Ia hampir kehilang rasionalitasnya saat mendengar Anne akan bertunangan dengan pria lain. Ia ayah dari Nate, aku harus memberikan putraku keluarga yang lengkap. Sean marah mendengarkan hal itu, ia merasa Anne sangat tak masuk akal dengan membuang dirinya namun justru datang ke sisi Clark. Sean mencium Anne dengan kasar untuk mengalihkan frustrasi pada dirinya, Anne berjuang untuk lepas dari ciuman itu namun satu telapak tangan Sean menyusup ke sela rambutnya membuat perjuangan yang ia lakukan sia-sia, justru semakin ia berjuang semakin kasar ciuman Sean padanya. Anne sudah terengah-engah pada ciuman Sean namun pria itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah, satu telapak tangannya justru masuk ke dalam gaun Anne. Anne merasakan oksigen di dalam dirinya semakin menipis tangan yang semula ia gunakan untuk mendorong Sean kini secara naluriah justru mencengkeram lengan Sean untuk membuat dirinya tak jatuh.
Sean melepaskan ciumannya saat menyadari Anne hampir kehabisan nafas, ia melihat bibir Anne yang membengkak dan senyum menyungging di wajahnya. Sean, apa yang kamu lakukan? Tunanganku sedang menunggu di luar. Mendengar Anne menyebut Clark sebagai tunangannya, amarah berkobar di hati Sean dan rasionalitasnya yang sempat kembali kini ditelan oleh rasa cemburu yang membengkak di dadanya. Sean mencium kembali Anne dengan kasar sementara Anne melebarkan pupil matanya dan melemparkan tatapan tajam ke arah Sean. Anne merasa nafasnya tercekat sekali lagi dan jantungnya berdebar hebat. Sebuah ketukan dari pintu ruang ganti mulai terdengar. Anne, apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu lama? Tanya Clark. Sean melepaskan ciumannya dan menatap Anne dengan rasa posesif. Tunggu, aku masih mengenakan gaunku, jawab Anne pada Clark. Anne memberikan isyarat mata agar Sean segera pergi namun pria itu mendekati Anne dan berbisik di telinganya, aku tahu ada alasan lain kenapa kamu memilih datang kepada Clark, jika kamu tidak memberitahuku maka aku akan mencari tahunya sendiri. Aku tahu kamu pasti tak ingin melibatkan aku dan menyeretku ke bawah, namun aku akan selalu menjagamu dan membereskan semuanya. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja dan semua yang kamu pikirkan tadi tidak benar. Aku tidak berniat untuk melepasmu, Anne. Aku tahu akan ada waktu di mana kamu akan kembali padaku. Sean pergi dengan cepat dan menghilang melalui lubang ventilasi. Anne masih linglung dan gemetar pada apa yang baru saja ia lewati di ruang sempit. Suara ketukan di pintu kembali terdengar dan membangunkan Anne dari linglungnya. Anne, apa yang kamu lakukan di dalam begitu lama? Tanya Clark dengan suara yang mulai kehilangan kesabaran. Anne segera menaikkan resleting pada punggung bajunya dengan susah payah, ia memastikan tanda merah di pundaknya yang ditinggalkan oleh Sean tidak terlihat. Saat ia membuka kunci kamar ganti, Clark menerobos ke dalam dan mengedarkan pandangannya ke segala arah. Apa yang kamu cari? Kenapa kamu begitu lama? Apa seseorang datang dan menyusup kemari? Anne menunjukkan wajah yang mencibir dengan satu sudut bibirnya yang ditekan ke samping, sepertinya kemampuan anak buahmu sangat buruk sehingga kamu menaruh curiga pada seorang penyusup. Bukankah kamu datang dengan banyak pengawalan kemari? Kupikir bahkan seekor lalat tak akan luput dari perhatian mereka, ejek Anne. Mendengar kalimat sarkastik Anne, Clark akhirnya menyadari bahwa ia mungkin terlalu posesif dan takut pada rencana Sean yang seringkali tak bisa ia duga. Apakah kamu suka dengan gaunnya? Tanya Clark setelah melucuti semua kecurigaannya. Tidak buruk, ini sudah sesuai dengan ukuran tubuhku. Aku sudah selesai jadi aku akan mengganti baju lagi. Tunggu, kamu belum memperlihatkannya padaku. Clark mulai menatap Anne dari atas hingga bawah, kamu sangat cantik. Puji Clark sambil berusaha membelai rambut panjang Anne, namun gadis itu segera mundur ke belakang dan membuat tangan Clark mengambang di udara. Alis Clark mengerut menatap penolakan Anne. Aku akan keluar, cepatlah berganti baju. Kita akan makan malam setelah ini. Clark keluar dari ruang ganti setelah menutup pintunya untuk Anne. Begitu ia keluar wajahnya yang semula hangat menjadi padam. Sean sudah berada di dalam mobil dengan Abel yang sudah menunggu di dalamnya. Apakah semua berjalan lancar? Kamu benar, Anne pasti datang pada Clark dengan sebuah rencana besar. Aku sempat mengira bahwa ia akan memiliki wajah yang tertekan karena Clark pasti sudah memaksa Anne menggunakan nate, namun wajah Anne tak menunjukkan emosi apapun. Ini sangat mencurigakan. Apakah dia berniat membunuh Clark di malam pengantin mereka? Mendengar Abel menyebutkan malam pengantin antara Anne dan Clark membuat Sean naik pitam dan menendang keras kursi kemudi tempat Abel duduk. Pria itu terjungkal hingga kepalanya terbentur kemudi. Jaga mulutmu, ia masih istriku. Bagaimana mungkin aku akan membiarkan ia menjadi pengantin pria lain? Abel menepuk mulutnya, karena sudah memancing amarah Sean dengan menyebutkan tentang petik terbalik malam pengantin petik terbalik padahal ia sendiri yang masih menyimpan berkas perceraian dan tidak mendaftarkannya ke biro terkait. Anne mungkin tak menyadari trik licik antara Abel dan Sean. Bos, kenapa kita tidak menggunakan status perkawinanmu untuk menghentikan Anne bertunangan? Mari kita gunakan itu di akhir. Jika aku menggunakannya sekarang itu hanya akan membuat Anne semakin membenciku, aku juga masih ingin tahu apa yang gadis itu rencanakan. Tapi bos, apakah kamu akan bisa duduk tenang melihat Anne tinggal di tempat berbahaya? Kita tidak pernah tahu trik apa yang akan dimainkan oleh Clark. Sean menendang lagi tempat duduk Abel, apa menurutmu aku sekarang bisa tenang? Abel menoleh ke arah pria yang duduk di kursi penumpang belakang, dia bisa melihat jemari Sean gemetar dan wajahnya pucat. Katakan pada Hawk,
Ia harus bisa menyusup dan mengawasi Anne secara dekat di rumah Clark. Jika ia tidak bisa melakukan hal itu, katakan padanya bahwa aku akan memindahkan ia untuk menjadi penggali pada tambang di Afrika. Bersambung.